Bismillah walibni waruhil kudus al-ilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan dan membuka kebutaan yang selalu ditampilkan oleh seorang polemikus yang selama ini lebih gemar membahas Alkitab. Dia setiap hari sibuk mengurusi kekristenan, dan kali ini teman-teman, seorang apologet yang mengerti dan membahas banyak hal tentang agama itu justru mendapatkan hujatan, bahkan omongan yang kasar dari teman-temannya, bahkan dari mulutnya sendiri teman-teman, hanya karena berhadapan untuk membuktikan keotentikan kitab suci, Quran dan juga Alkitab. Mari teman-teman, jangan skip, jangan baperan, kita bahas dengan tuntas. Ini dia videonya. Membaca Al-Quran, ada di situ muridnya yang berkhianat itu Bang, di Quran mana tuh? Ada. Memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi dikatakan hanya Isa itu diangkat ke langit dan diserupakan wajahnya. Iya, sudah maksudnya wajahnya Isa diserupakan menjadi orang lain yang wajahnya seperti Isa gitu kan? Ya. Akhirnya malah justru disebutkan namanya. Akhirnya malah justru dialah yang disalibkan begitu ya? Bukan Isa yang disalib. Waduh, ini orang kayaknya nggak nyampe. Isa itu justru diangkat ke langit. Agak sakit nih kepala saya. Gini, begini ya Pak Habibie. Santai aja, jangan orang sakit, santai. Ada orang, ya. Dia bukan Isa, betul? Bukan. Nah, tapi wajahnya dibuat menjadi Isa, betul? Ya, mirip Nabi Isa. Iya, artinya wajahnya tiba-tiba diserupakan menjadi Isa, betul? Ya, betul. Nah, akhirnya jadi dialah yang disalib, betul? Ya, betul. Nah, itu maksud saya. Nah, akhirnya akibat daripada itu jadi tumbal lah dia, intinya begitu ya? Ya, karena dia mengkhianati Nabi Isa, jadi dia. Iya, maksudnya ayatnya dong. Ayatnya karena dia mengkhianati begitu di mana? Ya, di situ kan di dalam Al-Quran tidak secara Quran surat berapa? Yuk, di Quran surat berapa? Ya, yang jelas di Al-Quran. Saya hafal ayatnya. Bohong lagi nih, bohong. Oke lah, karena Anda tukang berbohong, jadi mohon. Tidak bohong. Ya udah, di surat berapa ayat berapa? Saya tidak hafal nama ayatnya, tapi oke, kalau begitu hafalin dulu ya. Nanti naik lagi kemari, kalau sudah hafal baru naik lagi kemari. Oke. Jangan dulu buru-buru kita sih diskusi. Bukan, maksud saya ayatnya di mana? Enggak boleh kita hafal juga Injil. Kalau cuma ngomong buat apa? Bibelnya kamu hafal dah? Kamu hafal dah Bibel kamu? Saya tanya. Kamu hafal lari ke Bible? Kok lari ke Bible? Kan kamu tidak hafal juga Bibelmu kan? Saya ketika mengatakan sesuatu. Ada enggak orang Kristen yang hafal Bibel? Saya mau tanya. Ada enggak sebutkan satu orang di dunia yang hafal Bibel? Kan enggak ada. Nggak ada yang hafal. Maksudnya Bible buat dihafal-hafalin begitu? Nggak ada orang Kristen yang hafal. Nggak bisa dihafal karena bukan kitab suci itu. Itu kata-kata manusia biasa itu nggak hafal itu. Berarti kalau bisa dihafal, dan orang buta bisa hafal. Sebentar, kalau bisa dihafal. Al-Quran itu karena firman Allah, biar anak kecil bisa hafal. Dan orang buta bisa hafal. Ya, silakan. Kalau Injil nggak ada yang bisa hafal itu Bibel, karena bukan firman Allah itu, karangan manusia, karangan Paulus itu, karangan Matius, karangan kalian semua itu. Makanya tidak ada orang Kristen pun di dunia yang hafal itu kitab Alkitabmu itu, karena itu banyak sekali pemalsuannya itu. 6.766 itu kitabnya yang palsu itu. Mau direvisi itu kitab suci kalian itu. Penuh dengan kepalsuan. Baik. Paham? Baik. Jadi susah kalau mau dihafal itu Al-Quran juga kan, saya tidak bukan penghafal. Jadi kalau bisa dihafal namanya kitab suci begitu ya? Iya. Oke, kalau bisa dihafal. Sebentar, biar saya ikuti pola pikir Anda nih. Orang tahun itu bisa hafal Quran. Orang buta bisa hafal Quran. Orang buta bisa hafal Quran. Orang rusak pada otaknya bisa hafal Quran. Rusak otaknya nenek-nenek bisa hafal. Nenek bisa hafal. Umur 6 tahun bisa hafal. Itu kan firman Allah. Oke, berarti benar. Karena umur 6 tahun bisa hafal Quran, nenek-nenek orang rusak buta bisa hafal Quran, berarti karena bisa dihafal maka itu menunjukkan mukjizat ya. Itulah mujizat kitab suci itu, makanya jadi hafal. Injil itu nggak ada yang hafal itu, Alkitabmu nggak ada. Bagaimana dengan lagu Po Ame Ame? Pendeta pun tidak bisa hafal itu. Bagaimana dengan lagu Po Ame? Po Ame Ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum cucu. Itu surat berapa itu Pak? Pendek kan? Itu surat berapa itu? Wah, itu bisa dihafal itu. Bahkan lebih banyak yang hafal itu daripada yang hafal Al-Quran, saudara. Betul, karena pendek itu menunjukkan bahwa itu wahyu, saudara. Sekarang tunjukkan sama saya satu orang pendeta yang paling hebat yang hafal Injil atau Bibel kalian. Luar biasa ini. Satu orang saja. Jadi kalau ada orang yang hafal, maka itu adalah tanda bahwa ayat itu berasal dari Allah, saudara-saudara. Makanya karena itu kalangan manusia tidak bisa hafal. Karena penuh dengan pertentangan, kepalsuan, tidak ada kesuciannya itu. Makanya tidak ada yang bisa hafal itu. Oke lah, kita turunkan dulu lah, agak-agak gila. Aduh.
Jadi memang kita ini sedang menghadapi sebuah wabah kegilaan yang akut. Kalau bisa dihafal, kalau orang buta hafal, kalau umur 6 tahun hafal, nenek-nenek hafal, artinya itu adalah wahyu. Maka kalau begitu po ame-ame belalang kupu-kupu adalah wahyu, saudara-saudara. Karena bisa dihafal sudah. Makasih kan. Tapi nanti biasa kalau ngomong sama mereka gitu. Kalau ngomong sama mereka itu memang kita harus kebalik-kebalik. Kalau Quran itu lengkap, artinya Quran itu nggak lengkap. Kalau Quran itu menjelaskan segala sesuatu, artinya Quran itu tidak menjelaskan segala sesuatu. Nah, kalau sesuatu yang bisa dihafal itu adalah wahyu, berarti yang bisa dihafal bukan wahyu. Contohnya apa? Po ame-ame belalang kupu-kupu. Karena po ame belalang kupu-kupu bisa dihafal, maka dia bukan wahyu. Karena Quran bisa dihafal, maka dia wahyu. Ini belum ngomong sama orang Islam, saudara-saudara. Memang harus siap paramek. Aduh. Berat. Oke lah, kita kasih naik dulu ya. Semoga kita bisa dapat muslim yang agak-agak warasan dikit lah. Saya sudah rindu sekali dengan muslim yang agak warasan dikit. Oke, teman-teman, karena kita juga baru memulai acara kita, di sini ada yang nonton 4.600 orang ya, teman-teman ya. Karena di TikTok itu viewersnya atau audiensnya atau orang-orang yang berinteraksi itu jauh lebih banyak, ya mungkin 100 kali lipat lebih banyak daripada di platform lain. Karena TikTok ini platform yang sangat besar penggunanya di negara kita ini, teman-teman ya. Saya membaca satu literatur, pengguna TikTok di Indonesia itu ada hampir 200 juta manusia, jadi sangat banyak sekali ya. Memang sekarang yang lagi rame-ramenya itu memang di TikTok ini ya, tapi tidak apa-apa. Video-video yang kita siaran ini itu sekarang sudah saya save di YouTube saya, teman-teman ya. Nah, YouTube saya ada di mana? Teman-teman bisa mampir ke profil saya. Ya, lihat nanti di profil saya, di situ sudah saya tautkan link YouTube-nya. Jadi bagi teman-teman yang nggak sempat nonton, silakan mampir ke profil saya, klik di situ, di beranda saya ada link YouTube-nya, dan di link YouTube itu sekarang sudah saya tautkan bagaimana kalau teman-teman bisa berkolekte atau mensupport saya, teman-teman ya. Sudah saya tautkan di link YouTube. Oke, kita kasih naik lagi, ada Fikri Hidayat. Halo, selamat malam Pak Fikri Hidayat. Selamat malam Pak Fikri. Selamat malam. Ya. Ya, silakan Pak Fikri, nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Oh, ada mau hotspot. Apa? Ya, halo. Ya, saya dengar Pak Fikri. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Kita sajikan sebuah diskusi antar iman. Silakan. Ya. Nah, begitu Pak Fikri. Ya, Pak Fikri, perkenalkan saya Edis TV. Saya seorang Kristen. Ya, tetapi walaupun saya seorang Kristen ya, saya adalah orang yang sangat-sangat mengerti agama Islam. Bahkan tugas saya di sini adalah menyadarkan kalian orang-orang Islam ini, saudara-saudara ya, begitu. Silakan Pak Fikri. Kau bilang mau disadarkan, apa yang mau disadarkan? Yang mau saya sadarkan adalah bagaimana kalian ini mengikuti sesuatu yang kalian sendiri sebenarnya tidak percaya. Begini, Cong, begini. Silakan. Orang punya keyakinan masing-masing. Kau nggak usah Betul. Itu saya yakin itu betul. Masalahnya begini, masalahnya Anda itu meyakini yang Anda tidak percaya. Mengapa Anda meyakini yang Anda tidak percaya? Ya itu hak kami, hak saya. Mau saya yakini apa? Kenapa kau bilang tidak percaya? Berarti Anda sudah berada dalam kesesatan yang nyata kalau seperti itu namanya. Terserah, karena kami sebagai Muslim tidak mendengarkan atau tidak mau mengetahui apa yang dipandang manusia. Kami hanya Allah. Begitu. Ya sudahlah kalau begitu ya. Selamat menikmati kesesatan Anda. Sampai jumpa. Saya kasih tahu. Oke. Kita beri kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Karena dia sudah tidak peduli lagi dengan kebenaran, saudara. Kita ini hanya berbicara dengan orang-orang yang masih mempertimbangkan apa arti sebuah kebenaran. Kalau Anda sudah tidak percaya lagi dengan kebenaran, buat apa? Tidak ada gunanya lagi kita berbicara ya. Oke, kita kasih naik, ada M. Syamsuri. Ya, silakan M. Syamsuri, nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan M. Syamsuri. Edis, izin. M. Syamsuri, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kalau Anda ingin diskusi, silakan. Edis. Oke, baiklah. Yang seperti ini kita langsung turunkan saja ya. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya. Ini channel saya ini adalah channel yang didirikan khusus untuk diskusi lintas iman. Nah, kalau Anda biasanya itu nonton ngadu ayam, goyang sadbor,
Ya kan? Anda salah kamar gitu loh. Anda harusnya nonton ke sana, nonton ngadu ayat atau apa. Di sini khusus untuk diskusi lintas iman. Nah, saya orang Kristen, begitu kan? Dan saya sangat mengerti ajaran agama Islam. Bahkan saya nggak pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti daripada saya. Ya, setiap orang Islam yang saya temui selalu saja nggak ngerti apa-apa soal ajaran agama Islam. Mau dari yang ustadz, yang jenggotnya panjang, apa, yang cingkrang lah, yang matanya bercalak lah, semuanya selalu saja tidak lebih mengerti Al-Quran daripada saya. Nah itu makanya saya itu pengen ngajak kalian ngobrol gitu loh ya. Sebenarnya saya mau pilihkan tema karena begitu banyaknya orang-orang Islam yang nggak tahu apa-apa. Sebenarnya saya mau membuat challenge nih sama teman-teman. Ini challenge ini berlaku ya teman-teman ya. Ini berlaku terus-menerus. Nah, ini challenge dari saya nih. Nah ini. Ketika saya mempelajari agama Islam sangat-sangat dalam, maka saya akan simpulkan mustahil kamu percaya Al-Quran. Kalau kamu percaya Quran, saya lompat dari Monas. Saya buktikan, saya akan pastikan bahwa kamu tidak percaya Al-Quran. Ya, saya pastikan itu kamu tidak percaya Al-Quran. Coba, kamu naik kemari kalau kamu tidak percaya. Jangan seperti itu ya. Kita kalau berdiskusi, pertama itu harus masih menggunakan akal. Jangan langsung marah-marah saja ya. Ingat, sekali lagi teman-teman ya, ini ada 5.000 orang yang menonton di TikTok. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau naik, penuhi 2 syarat. Apa 2 syarat itu? 1, Anda haruslah seorang muslim yang masih bangga bahwa Anda seorang muslim. Karena sudah banyak di sini muslim tapi udah nggak bangga lagi dengan keislamannya. Udah malu. Ya, Anda harus muslim yang masih bangga dengan keislaman Anda. Kemudian yang kedua, Anda harus punya adab. Anda jangan jadi jangan jadi makhluk padang gurun, ya. Datang kemari dengan adab, kita diskusi dengan baik. Yuk. Anda patahkan ini argumen saya ini. Ya. Oke, kita undang. Kita buktikan apakah ada muslim yang punya adab? Silakan. Terima kasih, thank you Kak Veto, makasih Bang. Iya, kita sapa dulu ada Dr. Adiani Adil. Silakan nyalakan kamera Anda. Saya pendukungmu, Mas. Saya pendukungmu. Saya janji kalau kamu kuasa memalsukan Al-Quran, saya janji murtadkan Yesus. Oke, silakan nyalakan kamera saya dulu. Saya janji murtadkan Yesus kalau kamu kuasa memalsukan Kesetanan Al-Quran. lagi. Kenapa sih setiap muslim yang datang selalu kesetanan? Oke, bro. Silakan, bro. silakan nyalakan kamera. Oke. Silakan nyalakan. Mana kamera. kameranya, Bang? Mana saya kameranya, kirim dulu Bang? ya, saya kirim undangan. Oh, Anda belum bisa menyalakan kamera. Oke, karena pengikut Anda masih kecil, dibawa dulu. Gini teman-teman, ada syarat ya. Anda kalau punya akun TikTok, Anda itu harus punya minimal followers itu sekitar kurang lebih ya 1000-an lah. 1000 followers baru Anda bisa naik kemari. Kalau followers Anda masih 3, 2, ya nonton dulu di bawah ya. Jangan Anda naik kemari lalu pansos nyari followers ya, jangan. Oke, kita kasih naik ada Dawai Asmara. Iya, selamat malam Dawai Asmara. Silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Dawai Asmara. Ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik ya. Tunjukkanlah bahwa Anda mewakili seorang Islam. Tunjukkanlah bahwa orang Islam itu masih punya adab gitu. Ya. Ketika Anda ngomongin agama kami, itu namanya dakwah, saudara-saudara. Ketika saya menjawab agama Anda, itu namanya penistaan. Nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh. Ketika Anda membuat Roma Irama membuatkan lagu, jangan kau menyembah manusia. Saya buat lagu juga, wahai orang Islam, jangan kau tuhankan Muhammad. Ah gitu, sama kita gitu loh Bang. Artinya kita punya hak yang sama ya. Nah, belum Anda sudah macet kan? Awas Bang, nanti masuk lahat. Abang ada sinyal yang bagus? Ada sinyal yang bagus? Waduh, sekalinya ketemu muslim saudara-saudara selalu saja kayak begini saudara-saudara. Aduh, pantas negara kita ini dijuluki sebagai negara yang ya, saya mohon maaf ini saya tidak bisa melanjutkannya saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi ada Gus Rizal. Baik, kita harus apa namanya menggurui ini mereka yang muslim nih, dari yang Gus, dari yang awam, dari yang jenggotnya panjang, semua harus saya ajari. Ya silakan, Gus Rizal Ahmad Probolinggo, silakan Bang, nyalakan kamera Gus. Kemarin Gus Wapi sudah sampai malu-malu, sekarang ya silakan Gus Rizal. Halo.
Bang Idris. Ya, silakan Gus Rijal, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik, Bang. Silakan. Silakan Gus Rijal. Halo? Ya. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Kok gelap? Waduh, nampaknya seorang Gus sudah malu jadi orang Islam. Orang awam malu jadi orang Islam. Yang ustadz malu jadi orang Islam. Ini yang mana nih yang masih bangga ini? Oh, akhirnya. Oke. Selamat malam. Gus Rizal Ahmad Probolinggo. Oke, silakan Gus. Silakan Gus. Ya. Itu Bang Idrisnya dari mana tuh? Dari mana apanya? Tempatnya di mana? Alamatnya di mana? Tempatnya di mana? Ini kayaknya apakah Anda niatan untuk melakukan penggerebekan dan persekusi? Nah, kami dari Ormas Islam. Anda telah melakukan penistaan agama karena yang boleh bahas agama orang lain hanya kami orang Islam. Hanya kami orang Islam yang boleh bahas agama Kristen. Sedangkan orang Kristen nggak boleh bahas agama kami. Nah, begitu saudara-saudara. Jadi bagaimana ini, Gus? Ya, silakan. Saya cuma sekedar mau bertanya aja. Boleh, silakan Gus. Silakan Gus. Ya, di dalam Kristen itu Tuhan itu kan Yesus kan? Di dalam agama Kristen Tuhan itu banyak. Tuhan itu kalau misalnya Tuhannya orang Mesir, Tuhannya orang Arab, Tuhannya orang bangsa lain. Nah, Tuhan yang benar itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub begitu. Saya mau tanya aja. Kok bisa ada seorang Tuhan itu meninggal dunia? Siapa yang membunuh mereka? Kok bisa seorang Tuhan meninggal dunia? Sementara di dalam agama Islam Tuhan meninggal dunia juga. Ini gimana ini? Mengapa Anda mempertanyakan sesuatu yang Anda sendiri mengimaninya? Ini berat saudara-saudara. Sebentar Gus, pelan-pelan ya. Aduh, pelan dong. Katanya mau nanya nih, betul? Ya. Kenapa seorang Tuhan bisa meninggal dunia? Betul? Betul. Nah justru itu di dalam Al-Quran Tuhan meninggal dunia. Gimana? Mau saya tunjukkan ayatnya Tuhan di dalam Al-Quran meninggal. Nah kan gimana ini? Katanya mau diskusi dengan baik. Anda mempertanyakan sesuatu kepada saya. Kenapa seorang Tuhan meninggal dunia sementara itu ada di dalam Al-Quran? Tuhan di dalam Al-Quran itu sudah meninggal dunia juga. Oh, mau saya kasih tunjuk? Mau saya kasih tunjuk ayatnya? Nggak ada. Loh, kok nggak ada? Karena Anda tidak mengerti Al-Quran. Oke, baik. Coba apa bahasa Arabnya Tuhan? Silakan. Jangan dimatikan kameranya. Jangan dimatikan kameranya. Ayo, silakan. Enggak. Oke, baiklah. Kalau Anda tidak menyalakan kamera, ini saya mohon maaf nih. Apakah Anda sudah malu jadi orang Islam sekarang? Ya enggak. Bukan kena pencet aja. Oke, jangan dipencet-pencet. Jangan dipencet-pencet. Gini. Apa bahasa Arabnya Tuhan di dalam Al-Quran? Biar nanti saya tunjukkan bahwa Tuhan di dalam Al-Quran meninggal. Silakan. Apa bahasa Arabnya Tuhan di dalam Al-Quran? Saya nggak mau jawab tanya itu. Saya yang Oke, baik. Kalau seperti itu ya kita kasih next yang berikutnya, teman-teman ya. Kamu mempertanyakan sesuatu kepada saya. Kenapa Tuhan meninggal? Sementara di dalam Al-Quran ada Tuhan meninggal. Mau saya kasih tunjuk ada Tuhan meninggal dalam Al-Quran. Masalahnya kamu tidak tahu begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Dai. Oke, Dai. Oh, kita kasih naik Aldi Setia. Ya, selamat malam Aldi Setia, silakan. Waduh, berisik sekali Aldi Setia. Saya turunkan dulu ya. Suara Anda berisik sekali nih. Suara Anda sangat berisik. Tolong kalau mau naik amankan dulu ya situasi sekitar ya, biar kita bisa diskusi dengan baik ini. Saya dengarnya suara-suara. Oke, kita kasih naik ada Rizal Motor. Ini muslim nih ya. Waduh, berisik lagi. Kenapa kalian senangnya yang berisik-berisik, saudara-saudara? Kalau ada orang Kristen di gereja, sudahlah di tempat yang disekat-sekat biar suaranya tidak berisik, namanya mengganggu. Tapi kalau orang Islam, toanya dikeluarin, itu namanya tidak mengganggu. Nah, memang kalau ngomong sama orang Islam memang harus begitu. Kalau orang Kristen ke gereja, ruangannya disekat, dikasih peredam suara, biar suara tidak keluar. Namanya itu mengganggu masyarakat. Harus perlu izin ini saudara, harus perlu ini SKB 3 menteri. Tapi kalau orang Islam, toaknya dikeluarin saudara-saudara, walaupun pencemaran suara, itu namanya adalah tidak mengganggu. Nah, gitu. Ya silakan. Rizal Motor. Di dalam Al-Quran itu,
Begini Rizal, tadi ada temanmu yang naik sini, ada seorang Gus tadi ya, walaupun sorbannya segede kelapa tapi walaupun otaknya kecil, makin gede sorbannya makin kecil otaknya. Nah begini, Rizal, dia tadi tanya kepada saya, kenapa kok bisa ada seorang Tuhan mati katanya. Sekarang saya tanya dulu sama kamu Rizal, kamu kan sudah belajar agama Islam nih, karena udah sering diskusi sama saya jadi kamu sudah belajar agama Islam. Apakah Muhammad itu robnya orang Islam? Pertanyaan basi, pertanyaan yang berbobot. Apakah kamu mau menjawab? Apakah Muhammad itu rob? Iya, kemarin kan udah aku jawab. Nabi Muhammad itu adalah dalam kaidah bahasa adalah rob. Oke, rob yang mulia. Sebentar, apakah dia sudah mati? Yang apakah ditaati. ya, apakah dia sudah meninggal? Ya, beliau sudah Nah meninggal. iya, rob kalian saja sudah meninggal. Bahkan sampai sekarang masih ada di kuburan, saudara-saudara masih almarhum. Aduh, bagaimana ini kalian bertanya kepada saya, kenapa Yesus yang adalah Tuhan meninggal? Nah, masalahnya tidak meninggal begitu saja, tetapi bangkit, mengalahkan maut. Nah, masalahnya rob kalian, Tuhan kalian sampai sekarang masih ada di kuburan, masih ada di pemakamannya, saudara-saudara. Ya, bagaimana itu Rizal? Bagaimana kamu menyadarkan umat Islam yang robnya adalah Muhammad dan sampai sekarang masih ada dalam kuburan? Coba jelaskan dulu pada Muslim, silakan. Baik. Kami sebagai umat Islam tidak satu pun orang Islam itu yang mengakui Nabi Muhammad itu adalah sebagai Tuhan. Tadi Atau katanya sesembahan. rob, gimana sih? Muhammad itu rob nggak? Sebentar, Muhammad itu rob atau tidak? Rob, iya Rob. Muhammad itu rob, tapi bukan Tuhan. Berat, saudara-saudara. Memang kadang-kadang Muhammad ini kadang-kadang on, kadang-kadang rob, kadang-kadang bukan rob, kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang bukan Tuhan. Berat, saudara-saudara, ini namanya inkonsistensi. Yesus itu kan mati di tiang salib. Bangkit. Kemudian darah Yesus Bangkit mengalahkan maut. Itulah sebabnya kami mengikuti dia. Nah, sementara kalian mengikuti orang yang ada dalam kubur. Roma 14 ayat 9. Jangan lari kemana-mana Sebab dulu, itulah gak usah bahas yang Yesus tinggi-tinggi. Kristus. Sebentar, saya naikkan dulu satu Muslim ya. Sebab itulah Karena dengar banyak yang dulu, mengira, dengar sebentar. dulu. Banyak mengira, makasih Bang Jembret, makasih Bang. Banyak yang mengira Anda ini katanya udah settingan janjian dengan saya. Ini otak menyamar katanya. Karena bilang Muhammad itu rob. Sebentar, saya naikkan dulu satu Muslim. Ada Rizwan Arinda. Kita naikkan dulu satu Muslim untuk mengkonfirmasi ya. Karena orang Islam yang sudah saya ajarin bahasa. Dalam Roma 14 ayat 9. Sebentar dulu Dalam Rizal. Roma 14. Rizal. Orang Islam yang sudah saya ajari bahasa, saya ajari Tadi Al-Quran. naik belum kau kasih ngomong aku. Ya sebentar dulu, bentar. Orang Islam yang sudah saya ajari bahasa, saya ajari Al-Quran seperti Gus Wafi, Yusuf PI, kamu, itu Rifa, itu mengakui Muhammad itu rob. Nah, cuman orang-orang awam ini nggak mau ngaku Muhammad itu robnya orang Islam. Nah, silakan. Rizwan Arinda. Ya. Ya, Bang Rizwan, selamat malam Bang Rizwan. Saya Kristen. Salam kenal ya, Bang ya. Abang Muslim, Ya, Bang? malam. Muslim. Oke. Ini bagaimana suaranya nih? Bagus, mantap kah? Mantap Bang. Ini Rizal juga Muslim. Nah, Rizal ini sudah mengaku Muhammad itu adalah rob. Sejak Apakah- kapan orang Islam mengaku bahwa Muhammad itu Tuhan? Nah, tuh silakan Rizal. Kalian sesama Muslim nih saling bertikai. Yang satu bilang Muhammad rob, satu bilang bukan rob. Aduh, Muhammad ini kadang rob, kadang bukan. Nah, bener lah Muhammad tuh rob on off. Kadang on, kadang off. Silakan Rizal, coba jelaskan dulu kepada Bang Rizwan bahwa Muhammad itu adalah rob. Silakan. Tidak bahasa, Adis. Rob itu artinya yang mulia. Tuanku yang diutamakan, pemimpin. Makanya Nabi Muhammad itu kami sebagai umat Islam memahami sebagai Rob sebagai pemimpin, bukan sebagai Tuhan. Oh, rob Beda kan? dengan kalian. Apakah Anda setuju Dalam sekarang, Roma 14 Rizwan, bahwa Muhammad itu rob? Ntar dulu, aku Jadi belum di dalam selesai kok. ajaran Islam itu tidak satupun ayat atau hadis yang mengatakan bahwa Muhammad itu Tuhan. Nah, Nggak ada, rob Bang. ditanya rob. Tuhan tuh bahasa Indonesia. Tuhan tuh bahasa Indonesia. Nggak ada Tuhan dalam Al-Quran. Yang ada rob, betul? Betul? Macet. Aduh, makanya banyak orang-orang Islam awam Ini kan perbedaan bahasa, yang Bang. tidak mengerti apa-apa tentang agama Islam. Akhirnya jadi begini. Satu bilang Muhammad rob, satu bilang bukan rob. Makanya saya bilang orang Islam harus konsili dulu. Konsili Muktamar tahun 2025 untuk menentukan apakah Muhammad rob atau bukan. Dalam Alkitab. Bentar, Des. Kasih aku ngomong tadi, kau janji Silakan. kasih aku ngomong kan? Silakan. Kasih aku. Baik. Dalam Alkitab Roma 14 ayat 9 mengatakan, sebab itulah Yesus Kristus mati dan bangkit lagi. Malah kabur Agar kemana-mana. Sebentar dulu, dia fokus dulu. Apakah Muhammad itu rob atau bukan? Ini satu Rizwan bilang Kau bukan, dengar kamu bilang iya. Yang benar yang Des. mana? Alkitab bilang, ya, dalam kaidah bahasa rob itu artinya
Tuhan yang mulia yang diutamakan pemimpin. Nah, ya benar. Oke, sekarang Bang Rizwan, apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu juga Rob sebenarnya Rijal? Bentar dulu. Bukan hanya Nabi Umar pun Rob bagi. Pemimpinnya benar, dia adalah seorang pemimpin. Jadi dia Rob, Muhammad itu Rob. Dia pemimpin. Rob bukan. Pemimpin. Ah, ditanya Rob bukan bingung kan? Artinya Rob apa? Pemimpin kan? Iya, berarti dia Rob. Iya, Rob pemimpin. Berarti Muhammad adalah Rob. Ini Robmu. istilah bahasa. Jadi artinya adalah Rob adalah Iya, pemimpin. artinya Dia pemimpin, artinya tuan, artinya yang mengatur. Nah, berarti Muhammad itu Robmu, betul? Iya, Tuhan. Oke, Muhammad Dia itu Robmu. Allah Robmu juga enggak? Konteksnya beda. Di sini Ditanya Robmu. Allah Robmu juga enggak? Apakah Allah Robmu? Anda ini cuma membolak-balikan kata aja, Bang. Inilah orang Kamu ini Islam. bolak-balikan kata Giliran aja. ditanya Ini apakah konsep Muhammad Rob? berjalan sama- Iya. Apakah Allah Rob? Iya. Ada berapa Robmu sekarang? Jawab. Ada Boleh berapa saya bertanya Robmu? sama Anda, Bang? Boleh saya bertanya? Enggak, jawab dulu. Ada berapa Robmu? Ya satu lah. Muhammad sama Allah sama-sama Nah, Rob. Allah itu Satu tambah satu. satu sama dengan Allah itu berapa? satu. Ah, ini. Satu ditambah satu sama dengan dua. Harusnya dua Robmu, saudara-saudara. Aduh. Kalau dalam kaidah bahasa kami punya banyak Rob. Banyak Rob. Umar Rob, Abu Bakar Rob. Oke, baik. Sekarang saya Ali tanya Rob, Allah sama Muhammad aja. Rob. Oke, baik. Sekarang saya tanya. Muhammad adalah Rob, betul? Rob kami sebagai umat Islam. Bang, dalam hukum Islam, Bang, nggak pernah itu disebut Muhammad adalah Tuhan. Allah tidak pernah. Lari ke bahasa Indonesia lagi. Kalau kamu, oke, ketika kamu memanggil Allah ya Rob, artinya apa itu? Tuhan. Kata Rob Allah. Oke, dalam oke, Rob itu berarti artinya Tuhan. Ketika kamu bilang Muhammad adalah Rob, Dia adalah berarti pemimpin. artinya Pemimpin. sama-sama Rob tapi. Beda lah, Bang. Nah, beda. Tadi sama, sekarang beda. Berat ini berat. Udah sebentar dulu Rizwan, saya turunkan dulu Rizwan ini nggak jelas ini Rizwan. Sakit kepala saya dibikin. Sebentar, kita kasih naik Amir Khan ya. Sabar dulu Rizal, sabar. Ini banyak orang-orang Islam yang awam yang nggak tahu apa-apa gitu loh masalahnya. Yusuf PI aja sampai gelagapan dia ngomong Muhammad itu Rob. Kayak gitu dia. Itu Yusuf PI sampai gelagapan. Ah, silakan. Apa, Dis? Ya silakan. Yes. Coba apakah sudah mendengar dari tadi diskusinya atau bagaimana? Sudah mendengar atau perlu saya ulang lagi? Tolong saya tunjukkan dalil baik dari ini kalau Nabi Muhammad itu disebut Rob. Oke, makanya ini Yusuf PI. Lihat bagaimana Yusuf PI sampai gelagapan, sampai begitu dia gelagapan. Dia bilang Muhammad adalah Rob. Saya nggak urus. Dia bilang Muhammad adalah Rob. Dan Rizal setuju itu. Memang secara kaidah bahasa itu Muhammad Tidak Rob. urus. Lain, Dis. Kalau saya tidak urus orang, Dis. Jadi bagaimana Rizal? Dan Siapa kamu ini yang sama benar di antara Yusuf kalian itu, ini? kamu. Bagaimana? Ya, apa yang dimaksud kamu dia? Apa yang dimaksud kamu? Carikan saya dalil yang menyebut Nabi Muhammad itu Rob. Ayo. Oke, ada Al-Quran di situ? Oke, Surat silakan Yusuf Rizal, paling silakan kamu Rizal. itu kan? Ya, kalau saya nanti ngomong, Anda tidak percaya. Silakan Rizal. Silakan Rizal. Surat Yusuf. Paling Rizal, surat Yusuf silakan. itu. Apa? Kok saya mau diadu sama orang Islam? Kamu sama saya, Dis. Kamu sama saya, Dis. Loh, Tunjukkan kalian aja dalilnya, belum Dis. jelas. Masih bingung siapa Robnya. Satu bilang Muhammad Rob, satu bilang bukan. Itu kan tuduhan kamu. Oke, Iya, Rizal, kan? saya tanya. Tuduhan Rizal, kamu. apakah Muhammad itu Rob? Kau selesaikan bang bapak itu dia mau bertanya sama kau begini Dit. Oke lah, baiklah si Rizal karena nggak jawab. Baiklah, kalian saya turunkan ya. Rizal saya tanya Muhammad Rob, nggak jawab. Yang ini bilang katanya Muhammad bukan Rob. Yang benar yang mana Rizal? Hah? Saya tanya kamu, di mana dalilnya? Oke, di mana dalilnya Rizal? Silakan Rizal. Di mana dalilnya? Baik. Ketika Rob kata Rob itu disandingkan dengan Khalik, contoh katanya Rabbil Alamin. Rabbil Alamin adalah Tuhan pemimpin seluruh alam, Rabbil Alamin. Ketika kata Rob itu disandingkan dengan makhluk, contoh kata Ana Rabbukumul A'la. Ana Rabbukumul A'la. Hah? Gimana, Pak? Di surat Yusuf. Pergilah kamu kepada rajamu. Di surat Yusuf itu. Iya, Ana Rabb ini Tapi Firaun. kalau sendiri, Ana Rabb ini disandingkan kata Rabb Kalau itu deh. sendiri. Ini senyum-senyum dia kalau kita kalau sama-sama. Ya kalian kan bingung sendiri Muhammad Rob atau bukan. Makanya kalian itu konsili dulu. kan tidak ada. Kalian bingung Muhammad Rob, kadang bukan. Kadang-kadang on, kadang-kadang off. Aduh, berat. Ini loh Yusuf PI sendiri bilang Muhammad itu Rob, tapi dia gelagapan takut sama umat. Karena mayoritas umat itu orang awam. Tidak pernah ngurus orang, Di. Saya tidak pernah ngurus orang.
Dan kamu itu berbohong kalau Coba selesaikan dulu dengan Rizal. Coba ngomong sama Rizal, jangan ngomong sama saya. Ini ngomong sama Rizal. Kamu datangkan dalil sama saya, Dis. Kamu datangkan dalil sama saya. Nah, silakan Rizal. Dalilnya di mana Rizal? Silakan. Dalilnya di mana Rizal? Di mana? Kalau Pak itu bukan mau dalil dari aku, kan kau yang klaim. Tunjuk sama kau, Dis. Kalau dalil dari aku, Roma 14 ayat 9 berkata, sebab itulah Kristus Oke, baiklah. telah Kita turunkanlah mereka ini ya. kemudian hidup Mereka kembali ini ahli agar akrobat terjadi. aja. Jadi di bawah saja lah ahli akrobat kalian. Ya, jadi gimana ya teman-teman ya? Secara kaidah bahasa sudah dijelaskan. Yusupe pendebat-pendebat muslim itu sudah mengakui Muhammad itu. Kalau kamu nggak percaya, ini ada salah satu anak buahnya si Juma. Ini adiknya si Juma ini ngomong begini nih. Apa kata adiknya si Juma ini? Apakah kalian masih ragu bahwasanya Muhammad itu Rob? Nih, adiknya si Juma yang ngomong, biar kalian tahu. Saya harus ulang-ulang ini teman-teman ya, walaupun tema kita sebenarnya bukan ini. Nih, lihat ya. Nih. Jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Jadi jangan kau tanya lagi. Kenapa ada Tuhan mati? Lo orang Tuhanmu mati kok sampai sekarang masih di kuburan? Robmu itu sampai sekarang masih di kuburan. Aduh, heran saya dengan kamu, saudara-saudara. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Rizwan Arinda. Ya, selamat malam Rizwan Arinda. Nih, Islam masih bingung sampai sekarang yang mana tuannya, Allah apa Muhammad. Ini masih bingung nih orang Islam nih. Kalau ditanya orang Islam siapa tuannya, saya iris kuping kalau mereka nggak bingung. Nah, silakan Rizwan Arinda, nyalakan kamera Anda. Ya Bang, gimana Bang ya? Nah, ini si Rizwan sudah datang lagi nih. Rizwan. Ya Bang. Saya lompat dari Monas kalau kamu nggak bingung siapa tuanmu. Coba, yang mana tuanmu? Allah apa Muhammad? Ya Allah Bang. Allah tuanmu. Iya. Berarti Allah tuan. Allah. Ya, Tuhan Allah berarti. Tuhan. Iya Tuhan. Oh, tadi tuh katanya Tuhan, sekarang Tuhan. Tuhan atau Tuhan? Aduh, orang Islam lupa saya ngomong sama orang Islam. Coba kamu belajar baca dulu. Coba belajar baca. Coba belajar baca dulu. Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Bukan Tuhan Bang. Ini tulisannya apa ini? Ini siapa yang tulis ini? Lah. Abang yang tulis. Pertanyaan, coba baca. Apa? Mengapa? Coba baca lagi. Islam bingung siapa tuannya. Kenapa kau bingung siapa tuanmu? Kenapa kau bingung? Yang mana tuanmu? Allah apa Muhammad? Tuan dalam artian apa ini Bang? Tuannya dulu. Udah saya bilang bingung kan? Udah saya bilang pasti bingung, pasti muter. Coba, sekarang kau jawab. Yang mana yang tuannya seluruh umat Islam? Seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, siapa yang menjadi tuannya? Allah apa Muhammad? Oh Tuan, ya Muhammad. Muhammad. Pegang omonganmu ya. Yang menjadi tuannya orang Islam di seluruh muka bumi adalah Muhammad. Tahukah Anda apa lawan katanya Tuhan? Tuhan kan pemimpinnya. Lawan katanya Tuhan apa? Lawan katanya Tuhan. Apa lawan katanya Tuhan? Pura-pura pengak kan? Mau saya bantu? Mau saya bantu? Oke, siap. Lawan katanya Tuhan itu adalah hamba, betul? Hamba. Iya. Oke, jadi kalian adalah hamba-hambanya Muhammad, betul? Oh, bukanlah Bang. Lah kan katanya tadi katanya Muhammad tuannya, berarti kamu hambanya. Sekarang bukan. Aduh, makin pusing saya. Pusing saya ngomong sama kamu ini. Ini Anda ini Bang, cuma bermain di kata aja Bang. Kok bermain di kata? Ini kita pakai hukum. Oke, sekarang begini. Islam aja. Coba, apa bahasa Arabnya Tuhan? Bahasa Arabnya Tuhan. Bahasa Arabnya Tuhan di dalam Al-Quran apa? Saya cari dulu ya Bang ya. Bahasa Arabnya Tuhan. Di dalam Al-Quran nyarinya, jangan kau cari di Google nanti kita. Aduh. Oke lah, kalau kau pakai belajar dulu kau di Google ya. Ini kau googling nggak kau naik ke sini. Oke, kita kasih naik lagi ada Ahmad Hanafi. Ya, silakan Ahmad Hanafi. Halo Ahmad Hanafi. Apakah Anda mendengar suara saya? Halo Bang, selamat malam. Ahmad Hanafi. Anda mendengar suara saya? Iya. Ya, mari kita diskusi dengan baik ya Bang Ahmad ya. Ya Bang Ahmad, sejak bulan kalau tidak salah September, saya sudah mengajukan.
Yang tadi Muhammad sama Allah itu Tuhan apa enggak itu? Iya, Tuhan. iya ini mau ke situ. Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Jadi semenjak bulan September, saya sudah menyarankan supaya para ulama itu membentuk sebuah muktamar untuk menjawab apakah yang mana tuannya orang Islam, karena sampai sekarang orang Islam masih bingung. Yang tuan itu Allah apa Muhammad? Gitu. Nah, sebelum kita nanti ke situ, makanya saya tanya dulu sama Anda ini, karena udah dari bulan 9, sekarang sudah bulan Februari, udah lebih mungkin dari 100 muslim yang saya tanya, nggak ada satupun jawabannya yang seragam. Satu bilang Allah tuannya, satu bilang Muhammad, satu bilang dua-duanya, satu bilang bukan dua-duanya. Jadi sampai sekarang, makanya saya simpulkan orang Islam tuh bingung. Tuannya itu siapa? Allah apa Muhammad? Masih bingung. Nah, saya tanya Anda dulu. Tuannya orang Islam yang mana nih? Allah apa Muhammad? Kita gantian ngomongnya, Bang. Jangan dipotong-potong, oke? Itu pertanyaan Abang, mengapa Islam bingung siapa Tuhan? Siapa Tuannya orang Islam? Kenapa kalian bingung yang mana Tuhan kalian? Tuhan. Kalau masalah konteks ketuhanan, berarti pertanyaannya itu tak salah dong? Ya nggak salah, memang nggak salah pertanyaan ini. Mas, masalahnya kenapa kalian bingung? Coba, yang mana yang menjadi tuannya orang Islam, umat Islam sedunia ini, yang mana yang menjadi tuannya? Allah apa Muhammad? Silakan. Kalau abang tanya Tuhan, Tuhan kami itu Allah. Bingung kan, udah dibilang yang ditanya Tuhan. Makanya saya bilang orang Islam bingung siapa tuannya. Udah bingung, udah hilang tuannya mana ini, tak bertuan. Enggak. Oke, siapa tuannya? Bukan gitu konteksnya. Saya pertanyaan saya, Pak. Gini aja, pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya? Yang ditanya Tuhan. Betul, bukan siapa Tuhan, tuannya kan? orang Islam? Bukan Tuhan kan? Buset. Oke, selamat tinggal. Ditanya Tuhan, ditanya Tuhan, ditanya Tuhan. Yang saya tanya Tuhan, botol. Aduh, sampai sekarang masih bingung siapa tuannya, saudara-saudara. Ayo, silakan. Kalau kalian bertanya kepada saya kan, apakah Yesus Tuhan? Apakah Bapa Tuhan? Apakah Roh Kudus Tuhan? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ini sekarang saya balikin sama kalian. Saya tanya kalian tentang Tuhan kalian. Apa kalian masih bingung siapa Tuhan kalian? Ya, silakan cintaku, nyalakan kamera. Halo? Assalamualaikum. Jangan mengucapkan salam sama saya. Saya orang Kristen. Tidak boleh mengucapkan salam kepada orang Kristen. Nanti Anda murtad. Silakan nyalakan kamera, cintaku. Mari kita diskusi dengan baik, yuk. Silakan. Diskusinya mau secara halus atau yang kasar? Diskusinya kita itu walaupun keras tapi jangan menghujat, tetap berdalil begitu. Keras boleh, diskusi itu boleh. Gitu. Iya. Lembut boleh. Tapi kasar. maunya berdalil. diskusinya ini jangan kemana-mana. Betul. Silakan nyalakan Fokus di kamera. temanya. Betul. Silakan nyalakan kamera Anda. Bilang belum bisa buka kamera. Saya kirim undangan ya. Saya kirim undangan. Sudah ada undangan di layar Anda. Silakan diterima. Iya, tapi saya mau ini kita fokus di temanya, jangan kemana-mana. Kalau saya nanya, betul. Silakan harus nyalakan jawab. kamera Anda. Oke, baiklah kita turunkan ya. Tenang. Baiklah kita turunkan karena dia hanya berputar-putar saja ya. Oke, kita kasih naik ada Sukir. Gini teman-teman ya, kalau Anda Islam, Anda mengalami yang namanya apa itu bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya tremor itu apa ya? Mengalami Anda kayak agak-agak ya bingung, gemetaran, goncang gitu. Anda boleh didampingi Ustadz. Ya, boleh didampingi Ustadz gitu. Silakan. Bang Sukir, silakan nyalakan kamera Anda. Oh ya, ada lagi gelap di tempat saya, Bang. Lagi gelap. Oke, saya tunggu sampai terang. Nanti kalau terang naik lagi. Soalnya kalau gelap-gelapan apalagi di dalam gua, saya khawatir Anda jadi nabi nanti. Terima kasih topinya. Oke, kita kasih naik ada Putra Madura. Ya, silakan Bang Putra Madura. Silakan nyalakan kamera Anda. Waduh, lari saudara-saudara. Oke, kita kasih naik ada Jumrok JMR. Mengapa umat Islam sampai sekarang bingung yang mana tuannya? Silakan. Salam. Oh, Kristen Bang. Abang Kristen Bang? Bisa on-cam, Bang. Coba on-cam tadi. Ya, begini Bang. Mohon maaf ya Bang ya. Ini forumnya kita buat diskusi dengan lintas iman antara saya Kristen dan tamunya di sini Muslim. Ya, betul. Bang ya, jadi kita beri kesempatan ya Bang ya kepada yang Muslim ya Bang ya. Oke, mohon maaf ya Bang ya. Abang Kristen atau Islam? Saya Islam, istri saya Kristen nih dulu. Oh, tadi Anda ngakunya Kristen, sekarang ngakunya Islam.
Kenapa Anda tadi mengaku Kristen? Saya Kristen. Ini istri saya yang salam tadi, Kristen. Tadi katanya sudah masuk Islam tapi Kristen lagi. Gimana sih? Coba yang tegas dulu. Apakah Anda ini Islam atau Kristen begitu? Islam. Nah, gitu. Karena begini, di dalam agama Islam itu kan memang diizinkan boleh berdusta di dalam 3 hal. Dan Muhammad yang ngajarin itu. Jadi kalau kalian berdusta ya saya maklum, begitu. Tapi pasti nggak pernah dengar. Selama jadi orang Islam nggak pernah dengar itu kan? Nggak pernah. Nggak pernah, makanya Anda masih Islam. Satu-satunya nabi yang ngajarin boleh bohong cuman Muhammad. Memang banyak bohong bang, cuman dia itu kan lantaran untuk mengajarkan. Anda Islam tapi bilang Muhammad banyak bohong, ini bagaimana? Kadang Islam, kadang Kristen, kadang Islam, ini berat. Yang benar yang mana nih bang? Coba yang benar. Nanti Muslim pada tersinggung. Anda bilang Muhammad bohong sebagai Muslim gitu loh. Yang tegas dulu, abang jadi Muslim ini atau Kristen gitu loh. Ini tulisan abang ini. Tulisan abang ini mengapa Islam bingung siapa tuannya kan kayak gitu. Iya. Orang Kalau Islam mencari- bingung. kalau Tuannya mencari siapa tuan- bingung mereka. Bagaimana? Kalau Islam mencari tuan itu bingung, tapi kalau mencari Tuhan nggak bingung. Iya, yang ditanya Tuhan. Masalahnya Tuhan. Tuhan itu semua bahasa Indonesia. Dan Al-Quran tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, betul? Iya betul. Iya, makanya saya tanya, siapa tuannya orang Islam? Oke lah, kita kasih dulu ke yang Muslim betul-betulan ya. Anda ini kadang Islam, kadang Kristen, kadang Islam. Saya naikkan dulu ya. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf nih bang, ya mohon maaf sekali. Aduh. Kadang Islam, kadang Kristen, kadang Islam, kadang... On off. Oke, kita kasih naik ada Untung Salman Sobat. Ya, selamat malam Untung Salman Sobat. Silakan nyalakan kamera Anda, mari kita diskusi dengan baik. Silakan bang. Itu lampu di sini. Oke, kalau begitu saya tunggu sampai lampunya hidup ya. Kita turunkan dulu. Aditya Naufal Pratama. Ya, selamat malam Bang Aditya Naufal. Winly, makasih. Oke, selamat malam. Selamat malam Bang Aditya. Silakan Bang Aditya, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Oke. Silakan. Ya. Oke. Bang Aditya, Anda ini seorang pendalam agama Islam atau pendalam ilmu bagaimana menarik emas dari dalam kubur? Soalnya saya lihat Anda ini kayaknya aliran Islam yang suka ke kuburan atau bagaimana? Bukan kayak gitu. Soal itu saya namanya itu mengapa Islam bingung siapa tuannya. Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Allah kah atau Muhammad kah? Silakan. Maksudnya tuannya itu apa? Bingung kan? Udah dibilang. Bukan masalahnya apa. Tak ada nama Allah tuh nama Tuhan macam itu. Oke, baik. Kalau Allah memang Allah. Oke, baik. Sebentar, ada Al-Quran di situ? Terus? Ada nggak Al-Quran di situ? Ada. Ada. Mana coba tunjuk? Ini masalahnya aku ada di kedai. Tadi katanya ada. Sekarang tidak ada. Memang Kenapa? saya teringat dengan ajaran Muhammad yang boleh berdusta, saudara-saudara. Oke, Edis. Oke lah ya, Edis, saya Bang tidak Edis. ngomong dengan seorang pendusta. Saya turun dulu bang. Aduh berat ini, saudara-saudara. Aduh berat. Tolong ya, teman-teman. Biar kita tidak menghabiskan banyak waktu, teman-teman. Tolong teman-teman naiklah Muslim yang berilmu ya. Tolong kalau Anda Islam yang berilmu, Anda memiliki pengetahuan tentang agama Islam, naiklah kemari dan berikan klarifikasi. Yuk, jangan biarkan Islam awam itu naik lalu mereka membocorkan ajaran agama Islam itu ya. Jangan. Ayo, kita kasih naik Uwais Diki. Ya, selamat malam Uwais Diki. Selamat malam. Ya, Uwais Diki, silakan nyalakan kamera bang. Mari kita diskusi dengan baik. Siap. Halo Bang Uwais Diki. Saya sudah kirimkan undangan. Ya, silakan. Oke. Nah, gitu kan enak ya. Bang Uwais Diki, kenalkan ya Bang ya. Saya ini Kristen, ya kan? Nah, saya ini mengajak orang-orang Islam itu untuk diskusi begitu.
Apakah Anda berkenan untuk diskusi lintas agama dengan saya? Siap, asalkan produktif. Oke, baik. Diskusinya Produktif. yang sehat, tidak tidak mendengarkan satu sisi doang, melainkan diskusi itu kan harus bisa mendengarkan satu sama lain kan. Itu namanya diskusi. Tapi ngomong-ngomong, saya melihat-lihat nampaknya abang ini kayak malu dilihat orang kalau abang orang Islam. Malu kenapa? Karena hanya separuh wajah saja yang kelihatan. Gak masalah, untuk wajah itu gak masalah. Yang penting sudah terlihat mata, hidung, mulut, semuanya udah kelihatan. Oke, baiklah. Oke, jadi gini bang, kenapa sih setiap saya tanya orang Islam, siapa tuannya orang Islam? Seluruh umat Muslim yang ada di dunia ini, yang miliaran ini, ketika saya tanya yang tuan yang mana, Allah apa Muhammad, ini kenapa bingung semua? Kenapa pada bingung gitu? Silakan. Yang pertama bingungnya mungkin dari pertanyaan di situ, kata tuan dan Tuhan itu orang Islam membedakan. Pertama itu bang. Jadi yang mana yang tuannya orang Islam? Kalau Tuhannya orang Islam, ya Allah. Tuan bang, coba abang bilang. Mau Tuhan, mau Tuhan, Allah. Tuhannya Allah, Tuannya Allah. Oke, berarti mau Tuhan, mau Tuhan, Allah. Tuhannya Allah. Kenapa lagi? Jadi Allah itu Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Apa? Tuhan yang wajib disembah oleh orang Islam, yang wajib diyakini, yang wajib diimani oleh orang Islam. Yang menjadi pertanyaan apa bang? Iya akan menanyakan siapakah Tuhan orang Islam. Coba abang belajar baca lagi coba. Kata abang tadi kan sama aja, mau Tuhan dalam bahasa Indonesia sama aja kan bilang. Ya coba yang jadi pertanyaan apa coba? Mengapa Islam bingung? Siapa yang bingung? Gak ada yang bingung orang Islam itu. Siapa sebenarnya. tuannya orang Islam? Pertanyaan abang doang yang bikin bingung. Kenapa dibikin Tuhan? Kami itu bukan Tuhan nyebutnya. Gitu bang. Jadi itu harus dipahami dulu. Jadi nggak ada Tuhan di dalam Al-Quran? Abang itu pertanyaannya bikin sebentar, menyesatkan. Di dalam Al-Quran nggak ada Tuhan? Gitu. Kenapa? Oke lah bang, abang ngomongnya, saya ngomong pun udah capek-capek nggak didengar. Aduh, kita sudah ngomong panjang lebar, yang ditanya Tuhan lari-lari ke Tuhan. Tuhan dulu, Tuhan. Yang ditanya Tuhan, jadi lari ke Tuhan. Aduh, berat benar saudara-saudara ya. Oke, kita kasih naik ke Syarif. Silakan Syarif. Udah 8.600 orang ini yang menonton ini. Tolong tunjukkanlah bahwa kalian itu ngerti bahasa Indonesia gitu, atau setidak-tidaknya bisa baca lah. Mentang-mentang kalian bilang Muhammad buta huruf, kalian jangan ikut-ikutan buta huruf. Ya, Syarif, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, ini lagi mau dinyalain. Ya, saya kirim undangan. Sudah saya kirim undangan itu untuk menyalakan kamera, silakan. Iya. Malam Bang Idis. Selamat malam Bang Syarif. Ya. Sehat Bang Idis? Sehat Bang Syarif. Bang Syarif, apakah Anda Muslim? Muslim. Saya Kristen nih Bang. Nah, ya. Ketika saya tanya orang Islam, siapa tuannya? Ini kenapa kok lari-lari ke Tuhan? Yang saya tanya Tuhan. Nah, coba. Yang menjadi tuannya umat Muslim sedunia raya ini siapa? Allah apa Muhammad? Oh, begini Bang Idis. Saya jawab ya. Jangan. Ini kalau pribadi saya sendiri, kalau masalah Tuhan dan Tuhan tuh memang bisa kita bedakan katanya. Kalau Tuhan tuh ya mungkin Allah, tapi kalau Tuhan mungkin banyak, bisa banyak. Sampai sekarang orang Islam masih bingung kan siapa tuannya? Kenapa masih bingung orang Islam siapa tuannya? Kalau saya tidak bingung Bang Edis. Kalau kata Tuhan itu siapa saja bisa dipertuankan. Ya, yang menjadi tuannya umat Islam. Kalau Tuhan siapa saja bisa dipertuankan. Ya, yang menjadi tuannya umat Islam. Umat Islam secara keseluruhan, bukan satu orang. Semua umat Islam mengakui bahwa itu tuannya. Yang mana? Allah apa Muhammad? Allah dan Muhammad. Dua-duanya. Oke, ada yang bilang Allah doang, ada yang bilang Muhammad doang. Sekarang dua-duanya. Oke, baik. Pegang ya omongan Anda ya. Ya. Omongan Anda bisa dipegang bahwa dua-duanya adalah tuannya orang Islam? Ya. Oke, baik. Di dalam bahasa Arab, ya. Di dalam surat Yusuf ayat ke-42, kata Tuhan itu bahasa Arabnya adalah Rob. Betul. Nah, sekarang saya tanya, yang mana yang Robnya orang Islam? Nah, tinggal satu sekarang pasti. Tadi dua-duanya loh. Tadi Allah Tuhan, Muhammad Tuhan. Nah, bahasa Arabnya Tuhan itu adalah Rob. Tertulis di dalam surat Yusuf. Sebentar bang. Bahasa Arabnya Tuhan tertulis di dalam surat Yusuf ayat ke-41, 42 itu adalah Rob. Berarti dua-duanya Rob ya? Oke, Allah Rob, Muhammad Rob, betul? Betul. Oke, berapa Robnya orang Islam? Jadi gini Bang Edis. Aduh, berapa Robnya orang Islam? Ada definisi lagi Bang Edis. Maksudnya terjemahan kata-kata Rob. Sebentar, pelan-pelan. Sebentar, Muhammad Rob. Sebentar, Muhammad adalah Rob, betul?
Rob yang bagaimana gitu loh. Aduh. Sebentar, Muhammad adalah Rob betul? Yang dipertuankan, yang disanjung, iya. Yang bukan itu pertanyaan saya. Muhammad adalah Rob betul atau salah? Betul. Allah adalah Rob betul? Iya, Rob sebagai Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Satu Rob tambah satu Rob sama dengan berapa? Iya, tapi definisinya beda. Aduh, berat. Makanya gini, Bang. Sekarang Anda dengan gini. Anda sudah tahu bagaimana diskusi dengan, mohon maaf ya, begini, Bang. Saya itu tadi itu saya bertingkah, mohon maaf, saya bertingkah bodoh. Sebenarnya saya tahu apa yang Anda maksudkan. Saya tahu. Sebenarnya begini, Bang. Begitu pula ketika orang Islam tuh tanya sama saya. Yesus Tuhan kan? Ya. Bapak Tuhan kan? Ya. Berarti ada berapa Tuhan? Bang, sebenarnya begini, Bang ya. Tuhan, Tuan atau bahasa Arabnya itu Rob, atau Tuhan atau Tuan bahasa Yunaninya itu Kurios, itu maknanya itu adalah sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Betul. Sesuatu yang kepadanya Anda itu membuat diri Anda takluk, patuh dan tunduk kepadanya. Betul. Jadi itu bisa apa saja. Ketika Anda menyerahkan ketaklukan dan ketundukan Anda kepada setan, maka setan itu menjadi rob Anda. Bisa. Nah, kami di dalam agama Kristen, kami itu diwajibkan menaklukkan diri kami kepada Bapa di sorga. Ya kan? Membuat dia sebagai rob kami, sebagai kurios kami. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara menaklukkan diri kepada Bapa di sorga? Harus menaklukkan diri kepada perkataannya, kepada firman-Nya. Nah, kami mengimani bahwa firman-Nya itu menjadi manusia. Dan dia diberi nama Yesus. Maka ketika kami merobkan Yesus, mentuhankan atau mentuankan Yesus, kami menaklukkan diri kepada Yesus, sebenarnya itu adalah bentuk penaklukan diri kami kepada Bapa di sorga. Nah, sekarang orang Kristen karena tidak lagi berjumpa dengan Yesus, karena Yesus sudah naik ke sorga, diberikan oleh Yesus, diutus oleh Yesus Roh Kudus, Roh yang daripada Tuhan tinggal di hati kami. Nah, kepada Roh itulah kami merobkan diri, kami menaklukkan diri. Ketika kami menaklukkan diri kepada Roh Kudus yang tinggal di hati kami, sesungguhnya itu adalah menaklukkan diri kepada firman-Nya dan kepada Sang Punya Firman. Jadi bukan musyrik, Bang. Betul, enggak. Sebenarnya gini, Bang Edis. Nah, masalahnya orang Islam tuh menaklukkan diri kepada ilah lain, kepada Tuhan lain. Tuhannya orang Arab, begitu loh, Bang. Dengan perantaraan Muhammad. Nah, masalahnya orang awam tuh nggak paham itu, gitu loh. Boleh saya berbicara sedikit, Bang Edis? Silakan. Sekarang begini, Bang Edis. Antara Islam dan Kristen, contoh dia, Bang Edis ya, banyak orang Muslim yang belum mengetahui dan kadang-kadang mereka tidak belajar. Pertama, yang kedua, terkadang saya bukan menginikan umat Muslim, tidak. Kebanyakan mereka belajar hanya mengharapkan surga dan neraka. Kan gitu. Jadi gini, Bang Edis, mereka tidak memahami apa yang dijalani umat Kristen gitu. Kalau saya paham, saya sama. Gini, samanya begini, Bang Edis. Saya mempertuankan Muhammad karena dia saya anggap firman juga. Nah, masalahnya bagaimana mungkin firman-Nya keliru? Ini, Bang. Dulu. Nanti bantah. Begitu juga umat Kristen. Umat Kristen menuhankan Yesus karena Yesus firman dari Allah, karena dia utusan Allah. Bukan utusan Allah, Bang. Allah nggak ada dalam Bible kami. Kami konfirmasi dulu. Bukan Allah yang mengutus Yesus, tetapi Bapa di sorga. Allah itu Tuhan lain, Bang. Tuhan negeri Mekah. Kemana? Silakan. Oke. Begini, Medis. Jadi situlah pemahaman dan selalu terjadi antara umat Muslim dan umat Kristen karena mereka tidak saling memahami, kan gitu. Kalau bagi orang yang telah paham, mereka tidak akan memusuhi siapapun walaupun perbedaan agamanya apa gitu. Dia tidak akan memusuhi dan akan mengerti karena firman itu dari Tuhan itu sendiri, dari Bapa di surga tadi, nggak mungkin dia yang menyampaikan langsung kepada manusia. Karena apa? Karena dia maha segala-galanya dan kita pun tidak akan bisa melakukan perjumpaan dengan dia secara kasat mata. Ya, sebelum kita ke situ, Bang, gini, fokus kita begini. Artinya, Yesus itu adalah pengejawantahan dari Bapa yang mengutus Yesus. Makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Makanya Yesus itu bukan rob lain. Dia itu rob yang dari Bapa itu sendiri. Jadi dia bukan ilah, bukan Tuhan, bukan Tuhan yang lain. Tetapi dia adalah Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Begitu juga dengan Roh Kudus. Sebentar, Bang. Roh Kudus itu, iya, artinya Roh Kudus itu otoritas yang daripada Bapa. Bukan dia itu bukan ilah lain, bukan Tuhan lain, bukan Tuhan lain, bukan rob lain. Tetapi yang datang daripada di surga. Nah, masalahnya begini, Bang. Masalahnya begini, banyak umat Islam mengira atau berhalusinasi bahwa Allah itu adalah yang mengutus Yesus itu. Bapak yang mengutus Yesus bukan. Allah itu Tuhan lain, Tuhan negeri Mekah, Tuhan yang dikatakan oleh Muhammad, oleh Al-Quran. Jadi jangan disama-samakan, Bang. Beda, Bang.
perintahnya beda, ininya beda, lain-lain juga segalanya beda. Nah, sekarang begini. Abang mengimani bahwa Muhammad itu adalah firman Allah, pengejawantahan dari Allah. Nah, masalahnya itu nggak ada dalam Al-Qur'an, Bang. Oh, gini, kalau dalam Al-Qur'an tidak ada, Bang Edis. Jadi kita kan punya ibaratnya kan orang bilang kan Islam ini kan terbagi 73 golongan. Kan gitu. Mungkin Bang Edis pernah dengar. Ya. Nah, jadi mungkin yang ini saya nih, aliran saya gitu loh. Muslim, Islam, aliran saya. Saya mempelajari itu karena apa? Saya mempelajari sifatnya rohani, bukan jasmani saja. Tapi Islam yang awam, yang syariat katanya, itu hanya mempelajari jasmaninya saja. Kan gitu. Kalau saya beranggapan Yesus itu adalah Rohul Kudus. Rohul Kudus itu artinya roh yang suci. Kan gitu. Bisa saya tanggapi? Ya, silakan. Baik. Tadi Abang mengatakan bahwa Muhammad sebenarnya konsep. Makanya Bang, ketika saya mempelajari agama Islam, saya langsung tahu ini. Saya langsung tahu ini enggak tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah plagiatisme dari agama Kristen. Ya. Cuman lain Tuhannya, lain utusannya. Tapi konsepnya itu dari agama Kristen. Itu yang saya dapati ketika saya 13 tahun mempelajari agama Islam. Nah, tadi Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah pengejawantahan dari Allah. Firman-Nya Allah. Nah, yang jadi masalah begini. Kalau Muhammad itu adalah pengejawantahan dari Allah, bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, barang siapa yang taat kepada Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah. Di dalam hadis juga berkata, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Masalahnya begini, Bang. Masalahnya Muhammad itu di dalam riwayat-riwayatnya kena sihir. Bagaimana mungkin kita bisa taat kepada orang yang kena sihir sama saja taat kepada Allah? Lalu bukan hanya itu, Bang. Pernah Muhammad itu dia diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih, dia pergi ke Madinah. Mungkin bisa dibisukan dulu, Bang, karena berisik suaranya. Saya bisukan dulu ya, karena masuk suara anak-anak. Gini. Jadi pernah suatu saat Muhammad itu pergi ke Madinah. Nah, di Madinah dia mendapati sekelompok petani kurma yang sedang menyerbukkan benang sari dan putik supaya buah kurma itu lebat. Lalu Muhammad melihat hal itu dan berkata begini, apa yang mereka kerjakan itu adalah sia-sia. Seandainya pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Nah, karena Muhammad yang ngomong, yang Anda percaya itu adalah firman Allah, maka para petani kurma itu menuruti apa kata Muhammad. Tapi celakanya, karena mengikuti perkataan Muhammad itu mereka gagal panen. Rusak kurma mereka. Nah, ketika kurma mereka rusak, lalu Muhammad bertanya lagi. Di tahun-tahun berikutnya Muhammad bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mengapa rusak begini? Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau dahulu berkata begini dan begitu? Ternyata Muhammad bilang, sesungguhnya kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Loh, katanya taat sama Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Katanya segala yang keluar dari mulut Muhammad adalah kebenaran. Makanya saya bilang, Bang, makanya tidak layak Muhammad menyandang gelar sebagai kalimatullah itu. Firman Allah nggak layak. Karena salah-salah omongannya, Bang. Silakan. Silakan, Bang, di-unmute dulu, Bang. Dibuka dulu mikrofonnya. Dibuka dulu, Bang, mikrofonnya, Bang. Saya nggak bisa membuka dari sini. Ya. Udah, Bang. Silakan. Jadi begini, Bang Idis. Mungkin itu cerita, ya kan? Maksud saya, cerita itu bisa dikategorikan dengan betul adanya atau tidak. Jadi begini, Bang Idis. Kalau definisi saya, yang namanya Muhammad itu yang dipertuankan oleh umat muslim, yang dipatuhi oleh umat muslim perkataannya, itu kan Muhammad yang wujud, yang jasad. Tapi kalau yang diucapkan seperti kita salawat kepada dia, itu sama kita dengan salawat kepada diri kita sendiri. Maksudnya setiap jiwa manusia kita itu ada nur Muhammad. Disitulah. Jadi kita bersalawat itu bukan kita tujukan kepada yang berbentuk jasad, tapi kepada diri sendiri. Kita diri sendiri. Sebab Muhammad dan Allah itu tidak bisa dipisahkan kalau definisi saya, karena sesuatu zat dan sifat. Zatnya Allah, sifatnya Muhammad. Seperti sama dengan garam. Garam itu zatnya rasanya asin, sifatnya asin. Seperti gula, namanya gula, zatnya gula, sifatnya manis. Jadi tidak bisa dipisahkan. Itu definisi saya. Jadi saya bersalawat tadi, saya memuja tadi sama dengan saya memuja diri saya sendiri. Kenapa? Karena nur Muhammad itu sudah ada dalam tubuh saya. Tapi itu, Bang Edis. Jadi itu definisi saya. Jadi Muhammad itu punya dui natur begitu. Ada naturnya sebagai jasmaniah dan rohaniah. Betul, sama dengan ini, Bang Edis. Sama dengan seperti Yesus, Bang Edis. Yesus itu kan berwujud manusia. Kalau di Kristen Yesus itu masalahnya begini, Bang. Masalahnya begini, Bang Syarif. Kenapa banyak orang Islam awam tidak mengerti itu? Berarti Anda sudah mengimani ya bahwa Muhammad itu adalah Allah itu sendiri.
Iya, dia sifat, ya benar. Kan Muhammad itu Allah. Jadi bagaimana cara menyadarkan orang-orang Islam awam bahwa sesungguhnya Tuhannya orang Islam itu adalah Muhammad? Begini Bang Des, untuk membicarakan begitu seperti itu, jadi nggak bisa karena mereka kan kalau saya belajar ada 4, ada syariat, hakikat, torikat, dan makrifat, kan gitu Bang Des. Jadi di saat kita belajar syariat, sama kita dengan melakukan apa yang kita lakukan di dunia ini seperti sholat. Tapi coba saya naikkan satu muslim ya, karena banyak yang ngomong ini kata bilang astagfirullah katanya. Anda katanya sudah masuk kepada kesesatan yang nyata ini. Sebentar, saya kasih naik dulu ya yang muslim ya. Banyak yang bilang Anda masuk kesesatan yang nyata ini. Aduh, berat ini saudara-saudara. Oke, kita kasih naik dulu. Terima kasih teman-temannya yang kasih support ya. Terima kasih teman-teman. Halo Pak Reza. Silakan nyalakan kamera. Bang, tapi coba Bang, Anda harus pastikan dulu Anda muslim betulan ya Bang? Nanti Anda dibilang muslim betulan ya? Oke. Silakan. Muslim. Halo Pak Reza. Cuman saya kan orang tasawuf. Pak Reza. Saya belajar tasawuf. Halo? Oke lah, baik. Kita turunkan ya. Pak Reza tidak nyambung-nyambung. Kita kasih naik dulu ya. Ada... Sebentar ya, sabar ya. Urus dirimu. Wah, jelas lah urus dirimu. Emang ada gitu orang yang nggak mengurus dirimu? Ya silakan urus dirimu muslim Bang. Halo? Ya, muslim. Ya silakan nyalakan kamera Bang. Ayo, mari kita diskusi dengan baik Bang. Halo? Urus dirimu? Dirimu? Ya oke lah Bang. Jadi intinya Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan Anda, betul ya? Ya, maksudnya bukan gini Bang. Maksud saya itu yang antara zat dan sifat tadi. Kalau yang Muhammad yang jasad tadi itu bukan Tuhan. Jadi di saat zat itu sebelum dia menciptakan makhluk, dia ingin kenal siapa dirinya. Siapa yang akan mengenalnya kalau dia tidak menciptakan makhluk? Kan begitu. Kalau saya pelajaran saya ke situ Bang. Oke. Jadi berarti Muhammad itu ada Muhammad yang Tuhan, ada Muhammad yang bukan Tuhan gitu ya? Ya dia juga, cuman makanya di saat jasad dia itu, di saat Allah itu menciptakan nurnya Muhammad tadi, disitulah dia bertanya, siapa aku kata Muhammad, ya kan? Dan siapa Tuhanku kata Muhammad tadi? Itu tuh bukan Nabi Muhammad loh Bang, bukan Nabi Muhammad yang nur tadi diciptakan. Jadi Allah menjawab, kalau kau ingin tahu Tuhanmu siapa, kau sembunyilah. Maka Muhammad tadi sembunyi dan dicari oleh Allah. Dapat. Karena apa? Kemanapun dia sembunyi pasti akan diketemukan. Sekarang aku yang bersembunyi kata Allah sendiri. Bersembunyilah zat tadi. Waktu itu dia belum bernama Allah, dia masih bernama zat. Zat tadi sembunyi. Di saat zat sembunyi itu 40.000 tahun Nur Muhammad tadi mencari zat tadi sampai dia nyerah Bang. Dia bilang gini sama zat tadi. Engkaulah Tuhanku karena aku tidak bisa mencarimu kata. Bertemulah mereka. Di saat itulah Muhammad tadi yang Nur tadi bersaksi Bang, karena disitulah penyaksian pertama Bang, diucapkanlah sama Muhammad asyhadu alla ilaha illallah, lalu Tuhan sendiri yang menjawab asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Disitulah kesaksian pertama. Oke lah, baik. Jadi intinya begini Bang, maksudnya biar kita persingkat, artinya ada orang-orang Muslim yang contohnya seperti Anda yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam, betul? Ya. Nah, oke. Terima kasih Bang atas pengakuannya Bang. Jadi intinya begini Bang, maksud saya begini. Ketika saya ngomong begitu, banyak orang Islam ngomong gini, tidak ada orang Islam yang percaya Muhammad itu Tuhannya. Katanya begitu. Jangan gelap-gelapan Bang, Anda takut dicari orang Islam. Lampunya mati sudah. Aduh, mendadak langsung meninggal lampunya. Jadi begini Bang, ketika banyak orang-orang Islam yang mengatakan tidak ada orang Islam yang mengakui Muhammad adalah Tuhan. Nah, kalian sudah menyaksikan. Saya ini sudah kurang lebih ada 14 sampai 17 orang Islam yang saya ajak diskusi, sudah mengaku Muhammad itu Tuhannya. Gitu loh. Sudah mengakui. Nah, salah satunya adalah Bang Syarif Abang ini begitu. Jadi pesan Anda kepada Islam-Islam yang belum memahami bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam, apa pesan Anda nih Bang? Pesan saya satu aja. Awaludin marifatullah. Ya kan? Mulanya agama mengenal Allah. Dan apabila engkau tidak mengenal dirimu, maka engkau tidak akan kenal Tuhanmu. Sama dengan ucapan kata Yesus tadi, kalau kau ingin melihat Bapamu, lihatlah aku. Kan gitu. Oke, jadi intinya Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam, tapi orang Islam belum sadar bahwa Muhammad itu Tuhannya, gitu ya? Iya, tapi saya alas dulu Bang. Bukan Muhammad yang dijadikan Tuhan sebagai manusia tadi, bukan Nabi tadi. Nah, itu ada dua Muhammad ini. Nah, di saat dia
Di saat dia awal penciptaan tadi bang, antara zat dan sifat tadi bang. Nah itulah dia Muhammad sebenarnya. Jadi orang yang bersolawat tadi bang, orang yang bersolawat kan katanya solawat Allah, kayak seperti abang pernah menayangkan nyanyi-nyanyi dulu tuh bang. Dia memuja-muja Muhammad. Sebenarnya salawat itu buat dirinya sendiri, bukan kepada saya konfirmasi dulu nih. Saya konfirmasi dulu sebelum ini. Nanti saya dibilang fitnah ini settingan, Oten menyamar. Karena banyak begitu bang, nggak orang percaya. Oke, Mama Yuli silakan nyalakan kamera Anda. Mama Yuli. Halo. Oke baik, kita turunkan ya. Banyak orang Islam mau naik, tapi grogi bang. Mereka nggak punya ilmu. Dia banyak saudara-saudara Muslim Anda naik, tapi grogi-grogi gitu. Coba ya, kalau orang Islam mau naik, jangan grogi ya, jangan grogi. Pastikan dulu Anda punya ilmu, begitu ya. Silakan, ya, Pak Reza. Silakan sambil belajar. Oke, silakan Pak Reza, nyalakan kamera Anda. Kok mati Pak Reza? Silakan nyalakan kamera Anda. Nampaknya saya ingat ini Pak Reza ini. Halo Pak Reza. Oh, Pak Reza. Ya Pak Reza. Pak Reza, saya sudah kangen dengan Anda ini. Nah ini bang, salah satunya Pak Reza ini juga Muslim. Dan Pak Reza ini juga sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Betul Pak Reza? Halo? Yo, makan dulu bang. Ya, silakan Pak Reza. Apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah. Apakah Muhammad itu adalah Tuhan Anda? Insya Allah. Yang benar dulu bang. Jangan nanti takut abang dipersekusi. Coba, apakah Muhammad itu adalah Tuhanmu? Makan dulu bang, makan dulu bang. Aduh, Pak Reza sekarang sudah mulai ragu-ragu. Oke lah, kalau Pak Reza lagi makan ya, kita turunkan dulu ya, karena dia lagi makan, saudara-saudara ya. Oke, kita kasih akun dihapus. Kita kasih naik akun dihapus. Iya, akun dihapus. Halo? Halo? Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, bang, akun dihapus, Anda Muslim? Insya Allah Muslim. Ya, bagaimana ini? Kenapa orang Islam yang satu bilang Muhammad itu Tuhannya, yang satu bilang Muhammad bukan Tuhannya? Saya tanya dulu, apakah Muhammad itu Tuhanmu? Bukan. Nah, Bang Syarif, apakah Muhammad itu adalah Tuhanmu, bahkan Tuhannya umat Islam? Ya, tapi saya mempertuhankan bukan yang Muhammad yang manusia, tapi yang zat dan sifat tadi. Nah, Muhammad yang zat yang sifat katanya yang Tuhan. Aduh, nampaknya orang Islam harus muktamar 2025 ini. Tolong ya umat Muslim ini harus konsili, ini konsili ya, konsili TikTok tahun 2025. Tapi Bang Ades, kalau mempertuankan, jangankan Muhammad, jangankan manusia, duit pun banyak orang pertuankan. Ya. Bisa dipertuankan, ya kan? Ya, tapi kan sebagai Muslim Anda kan harus mempertuankan Muhammad, betul kan? Mempertuankan Muhammad, tapi saya mempertuhankan zat dan sifat. Ya, silakan coba akun dihapus. Tanggapan Anda ini. Apa jangan-jangan Anda meragukan keislaman dia? Coba dites dulu, jangan-jangan dia Islam gadungan. Coba dites dulu. Tetap Allah Subhanahu. Nabi Muhammad itu cuma utusan. Kan? Sama dengan Isa. Bingung kan? Satu bilang begini, satu bilang begitu. Oke lah teman-teman, karena tidak ada kesepakatan di tengah-tengah umat Muslim, apakah Muhammad itu Rob? Kadang yang bilang Rob, kadang bilang yang bukan jasadnya yang Rob, tapi yang rohnya yang Rob, zatnya. Yang satu bilang gini. Karena saya akibat itu saya sedikit sakit kepala, jadi saya undang dulu Muslim yang lain ya bang ya. Pernyataan yang Anda berikan tadi bahwa orang Muslim itu menuhankan Muhammad itu. Ini Muslim sendiri yang bilang ini loh. Syarif abang ini dia Muslim. Bang Syarifudin tadi mengatakan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dengar nggak Edis? Oke, Bang Syarif, apakah Muhammad itu adalah Tuhan? Tuhan yang zat dan sifat tadi bang, maksudnya gini, Allah menciptakan, Allah ingin dikenal. Dia di saat dia waktu itu masih zat, dia ingin dikenal. Makanya diciptakannya sifat Muhammad. Makanya Allah dan Muhammad itu tidak bisa dipisahkan. Ya, saya mempertuhankan Allah dan Muhammad. Nah, tapi mempertuhankan Allah dan Muhammad. Ya, tapi bukan Muhammad yang zohir. Nah, bukan Muhammad yang zohir, tapi Muhammad yang zat, betul. Ya. Oke. Apakah Anda setuju? Akun dihapus. Apakah Anda setuju bahwa Muhammad yang zohir itu adalah Allah, Tuhan? Muhammad itu cuma utusan. Nah, kan bingung lagi kan? Oke lah, nanti semakin saya lanjutkan, semakin kepala saya ketombean. Oke lah ya, kita kasih dulu kesempatan kepada Muslim yang lain ya, teman-teman ya. Oke, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain dulu. Akun dihapus, saya turunkan dulu. Bang Syarif Abang, terima kasih Bang ya. Kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain dulu. Aduh.
Teman-teman saya mohon maaf ya, ini baru uji coba perdana kita. Jadi teman-teman yang nggak sempet nonton di YouTube, nggak sempet nonton channel ini, teman-teman bisa mampir ke profil saya. Nanti teman-teman lihat di situ, linknya sudah saya tautkan di profil saya. Jadi kalau teman-teman mampir ke situ, ke profil saya, teman-teman nanti bisa lihat kolekte dan ada tanda panda ke bawah. Sekarang sudah saya ganti linknya itu di YouTube. Jadi teman-teman bisa klik YouTube di beranda saya itu, nanti teman-teman kalau mau support bisa support di situ ya teman-teman ya. Jadi semua acara live ini saya siarkan di YouTube. Tapi sayang, saya siaran begini, laptop saya ngedrop dan meninggal dunia. Jadi siaran yang di YouTube meninggal dunia juga teman-teman. Karena saya nggak bisa tangan satu begini terus ngurus ke sana, panjang tangan begini nggak bisa teman-teman. Ya baru hari pertama ya. Nanti mungkin saya akan ajari seseorang biar bisa mengendalikan di sana ketika saya live di sini ya. Mohon pengertiannya teman-teman yang nonton di YouTube tapi tiba-tiba meninggal siarannya ya seperti itu. Nah sekali lagi teman-teman ya, saya iklan dulu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman, sekali lagi bagi teman-teman yang suka channel Edis TV, bagi teman-teman yang ingin support saya teman-teman, kita ada rencana pendirian rumah apologet ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang punya berkat berlebih ya, jangan teman-teman yang kehidupannya saja masih ya pas-pasan begitu, saya peringati dengan keras, jangan mensupport saya. Ini saya katakan kepada orang-orang yang berekonomi mampu, punya kehidupan berlebih, punya berkat berlebih, yang hidupnya berlimpah-limpah. Ya, jadi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support pendirian rumah apologet. Teman-teman bisa support langsung, mampir ke profil saya yang asli ya teman-teman ya. Atau kalau teman-teman masih bingung, nah teman-teman bisa support langsung di sini ya. Teman-teman silakan tangkap layarnya, screenshot. Ini kita menggalang kolekte untuk pendirian rumah apologet supaya kita bisa berapologet dari sini, atau kita bisa menjawab atau berdiskusi lintas agama dari sini teman-teman. Kalau kita berdiskusi atau menjawab agama dari negeri Konoha, maka Anda akan siap-siap digedor rumah Anda. Ya, rumah Anda akan siap-siap digedor dan Anda akan siap-siap diangkut sama polisi bahwa Anda menista agama. Ya, menista agama. Karena yang boleh bahas agama orang lain hanyalah, silakan Anda jawab sendiri ya. Seperti itu. Nah, ini dia. Nah, itu. Nah, kelihatan kan? Ya. Cuma Islam yang boleh bahas Kristen. Ya. Kalau Kristen bahas Islam, penjarakan. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa yang bebas bahas agama orang itu hanya orang Islam. Direkam ya, direkam dan dilaporkan ke Mabes Polri. Bilang, katanya Edis TV yang boleh bahas agama orang lain itu hanya orang Islam. Laporin ke Mabes Polri, saya tunggu. Jangan lama-lama, jangan kau tunda-tunda. Sekarang, ya, sekarang kau rekam sekarang, bilang. Edis TV bilang bahwa agama yang boleh bahas agama orang lain hanya orang Islam di negara kita tercinta. Begitu bilang, ya. Ya, contohnya adalah Jakarturun. Nah, ketika Jakarturun datang ke Indonesia, dia disambut oleh Wapres, bahkan yang menyambut itu wakil presiden pada waktu itu yang menyambut, ya kan? Nah, lalu dikawal oleh polisi. Kepolisian negara Indonesia mengkawal seorang ustadz namanya Jakarturun. Lalu mereka menyediakan, orang umat Islam menyediakan stadion, namanya Stadion Patriot di Bekasi pada tahun 2017. Nah, apakah yang dibahas oleh Jakarturun adalah agama Islam? Oh, bukan. Kalau dia bahas agama Islam, saya acung jempol. Saya acung jempol kalau Jakarturun bahas agama Islam. Yang dibahas adalah Bible. Yang dibahas adalah Yesus adalah seorang Muslim. Yesus adalah seorang Muslim. Yesus menubuatkan Muhammad. Nah, makanya kalau orang Islam ngomong agama Kristen itu diberi fasilitas oleh negara. Nah, kalau orang Islam, orang Kristen jawab, kalau orang Islam bahas agama Kristen, difasilitasi oleh negara, dikawal oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, disambut Wapres. Nah, kalau orang Kristen jawab, namanya penistaan agama. Begitu ya. Makanya teman-teman jangan coba-coba Anda berapologet dari Konoha. Nanti rumah Anda digedor polisi lalu dibilang penistaan agama. Itu sudah terjadi. Sudah terjadi dan contohnya sudah banyak. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Anda harus ingat itu. Ya, ingat. Cuman orang Islam yang boleh bahas agama Kristen. Begitu. Kalau Kristen bahas agama Islam namanya penistaan. Itu harus diingat ya. Oke. Kita kasih naik lagi ada
Bang Azam Official. Oke, terpental dia Bang Azam. Bang Azam. Ya, silakan Bang Azam. Nyalakan kamera Anda. Silakan. Oh, harus open cam ya? Oh iya. Saya kan penghujat. Dia sudah. Silakan, nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan beliau. Silakan. Ya. Tapi nggak ada tripod saya, saudara. Ya baiklah, kita turunkan ya. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, tempat Anda ada di bawah ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam, ngapain di sini? Datanglah kemari, banggalah dengan Islammu, begitu. Tapi ingat hukumnya. Cuman orang Islam yang boleh bahas agama Kristen. Kalau orang Kristen bahas agama Islam, namanya penistaan agama. Ketika orang Islam membuat lagu, jangan kau menuhankan manusia, katakanlah tereret, Tuhan itu satu, tereret, bukan satu setengah, tereret. Nah, saya jawab, ya, wahai orang Islam, tereret, jangan kau tuhankan Muhammad. Kan sama, kita punya hak yang sama, saudara-saudara, ya sama. Kita memiliki hak yang sama, ya, kecuali di Konoha. Nah, kalau di Konoha beda. Oke ya, kita jawab lagi. Kita kasih naik ada Ade Bluebird. Ya, silakan Ade Bluebird, silakan nyalakan kamera, bro. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Ade Bluebird, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Iya, teman-teman ya, kita masih terus berjalan ini ya. Masih ada 8.600 pemirsa yang menonton. Tolong ya, kalau muslim kalau naik kasih performa yang terbaik ya. Silakan. Ade Bluebird, silakan nyalakan kamera, bro. Mantap banget. Dinaikin. Makasih banyak Bang Edi. Sama-sama, Bang. Bang Ade muslim, Bang? Muslim, Bang. Iya, silakan, Bang. Apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Nah, cuma pengen ini aja sih, Bang. Kalau Abang sih orang yang berakal dan berilmu. Betul kan? Gimana, Bang? Cuman kalau untuk Abang tuh orang yang berakal dan berilmu. Nah, kebanyakan yang naik sekarang ini yang saya perhatiin mah dia berakal tapi nggak berilmu. Oh begitu. Contohnya gimana itu, Bang? Contohnya kita kasih contoh. Ya yang udah yang naik itu mereka tahu, paham mau Islam gitu kan. Nah, cuman kenapa sih Abang tuh nggak debatnya sama-sama yang punya ilmu gitu? Nah, itu dia, Bang. Itu dia. Ini pertanyaan yang sangat-sangat cetar membahana nih. Waduh, cetar membahana nih, Abang. Gini, Bang. Saya itu kalau habis siaran begini, yang inbox saya itu kurang lebih antara 25 sampai 50 orang baru. Inbox saya orang muslim ngomong begini, "Hai, tapir," katanya. Saya balas, "Hai, Anwa," saya bilang begitu kan. Dia bilang begini, Bang. Kamu jangan mendebat orang-orang Islam yang awam. Jangan beraninya sama orang Islam yang nggak punya pengetahuan tentang Islam. Tantang itu Ustaz, tantang itu Jumat, tantang ini. Masalahnya mereka yang saya tantang itu sudah melarikan diri semua. Saya sudah mengatakan, tolong Islam awam jangan naik. Naiklah yang Ustadz-Ustadz. Ternyata, Bang, mau yang Ustadz, mau yang jenggotnya panjang, mau yang matanya bercalak, mau yang cingkrangan, semuanya. Juma sudah ngomong, kamu jangan menghadapi Edis itu. Dia itu, ya, jangankan Anda, ulama saja nggak akan sanggup melawan dia itu. Makanya si Juma sudah lari dari saya, Bang. Begitu loh, Bang. Mau saya kasih contoh, Bang? Iya. Mau nggak saya kasih contoh? Boleh, Bang, boleh. Nih, ini contohnya, Bang, ya. Anda mau bahas yang tadi nih, yang bagaimana orang Islam bebas bahas agama Kristen, tapi kalau Kristen bahas agama Islam penistaan, atau mau saya kasih contoh yang lebih jelas? Gimana? Boleh, bebas sih, Bang, bebas. Nah, kita bahas yang sederhana aja ya. Karena Abang kayaknya aneh. Gini, Bang, ya nih. Ini adalah sebuah banner. Ini ditancepin di jalan raya. Ya. Banner ini bertuliskan begini, "Benarkah Bible dipalsukan?" katanya. Ya kan? Lalu pengisi ceramahnya oleh Haji ya Yudi Maulana ya. Nah, bagaimana ketika orang Islam membuat ceramah-ceramah ya kan? Membahas agama orang dengan bertemakan benarkah Bible dipalsukan, itu namanya adalah dakwah. Betul? Tidak ada polisi, tidak ada Satpol PP, tidak ada pemuka agama, dan tidak ada masyarakat yang akan memprotes banner ini karena ini namanya adalah dakwah. Coba, Bang, ini diubah sedikit aja, Bang. Ini Bible-nya dicoret, diedit, diganti Al-Quran, Bang. Benarkah Quran dipalsukan? Lalu ditempel di banner jalan raya. Kira-kira siapa yang datang, Bang? Abang tapi tau nggak kenapa yang Abang pertanyakan sekarang, kalau bahas agama Kristen di Indonesia itu dilegalkan kan gitu kan?
maknanya kan gitu dilegal. Dakwah, Biasa aja lah gitu. dakwah bahkan didukung. Iya. Kepolisian negara Republik Indonesia berpartisipasi dalam hal mendukung itu, gitu loh. Bahkan Tapi kalau ada abang banner begini ngerasa nggak berani diturunkan, bang, penistaan agama nanti Anda menurunkan ini. Tapi coba abang balik dah, karena kan di Indonesia kan mayoritas Islam. Tapi abang ngerasa nggak kalau di luar daerah kita, anggaplah di Eropa, itu kan Islam sebagai minoritas, kebalik bang. Balik. Masalahnya begini bang, masalahnya kita ini kan bahas negara kita bukan bahas negara orang bang. Kita kan bahas negara kita. Lagi pula kita nggak tahu di negara orang itu gimana. Nah maksud saya begini bang, seandainya orang Kristen pajang tulisan begini nih bang, benarkah Quran dipalsukan oleh Edis TV, begitu bang? Kira-kira bang, kira-kira orang Islam bakalan lomba pakai baju daster langsung ngumpul di Monas nggak kira-kira? Karena yang dibahas Islam. Iya, kalau yang dibahas agama Islam namanya penistaan. Sementara kalau orang Islam bahas Bible dipalsukan namanya dakwah. Begitu bang. Karena yang dibahas di Indonesia bang. Betul, kita Karena kan di Indonesia, sebagai anak-anak bangsa ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan keadilan sosial bagi seluruh umat Islam. Tidak boleh. Ya tapi kan itu kan apple to apple. Tapi perbandingan kalau di luar daerah kita bang, ya kita ngapain ngurusin negara orang lain bang? Kita urusin negara kita dulu. Nah kalau negara kita udah beres, baru kita bisa ngomong sama dunia luar nih loh. Contoh nih, gitu bang. Maksudnya ya, karena abang rasa minoritas aja di sini gitu. Ya kan? Intinya begini bang, saya itu kenapa sih saya kok bersuara begini lewat sosial media? Saya itu ingin bersuara karena setiap hari bang saya lihat, setiap hari saya lihat orang-orang Islam itu seperti Juma dan kroco-kroconya itu. Ya, dan dayang-dayang itu, mereka membahas iman saya. Gitu loh. Saya diamkan, saya sempat berhenti, saya diamkan lama. Antara 2016 sampai 2020 berapa gitu saya diamkan. Saya diamkan, mereka terus makin menjadi-jadi terus. Akhirnya saya putuskan, ini orang tidak bisa dibiarkan. Tapi saya tunggu momen-momen yang paling tepat. Nah setelah saya atur strategi, lalu saya jawablah mereka. Nah ketika saya jawab, lalu akhirnya seperti itu bang. Tangkap orang ini. Ini menistakan agama. Ini sudah mengoyak persatuan dan kesatuan. Aduh, bagaimana kalau gitu bang? Silakan bang. Tapi yang pengen saya tanya nih sama abang. Selama abang debat, mempermasalahkan agama, hal yang abang cari dari perdebatan itu apa? Yang ingin saya tegaskan adalah berhentilah orang Islam nebeng kepada agama kami. Bukan orang Islam itu nebeng. Saya kasih contohnya bang ya nih. Ini saya kasih contohnya bagaimana nih bang ya. Ini juga salah satu orang yang saya tanggapi bang ya. Pelan-pelan. Apakah Anda tahu orang ini? Soalnya banyak yang sering salah masuk kamar bang masalahnya. Bentar bang ya. Anda kenal orang ini bang? Kenal nggak? Kenal? Tahu. Ini followersnya banyak bang. Akun YouTube-nya itu udah ada 1 juta itu kalau tidak salah. Udah akun besar. 1 juta itu udah termasuk akun besar. Ini Donditan. Bagaimana dia itu seorang mualaf, ya kan? Lalu dia menjual-jual Yesus. Saya sebagai orang Kristen bang, saya itu bertanggung jawab gitu loh terhadap iman saya dan terhadap iman-iman saudara saya. Banyak orang Kristen nggak peduli, banyak bang. Biarin aja itu urusan dia banyak. Gitu loh, karena mereka ya memang sukanya memang kelapo tua, mabuk-mabukan, ya kan, ke diskotik. Ya mereka nggak peduli, gitu loh. Nah saya sebagai orang Kristen yang peduli, ya saya jawab dong, gitu loh. Kenapa sih bang, kok pakai Yesus di kaosnya lalu mengatakan kami masuk Islam karena kami mengikuti Yesus? Iya. Coba, ya kan, membawa-bawa nama Yesus kami untuk mempromosikan agama Islam itu nggak boleh bang. Nah sebenarnya bang, itu nggak terjadi di Indonesia saja bang. Itu terjadi juga di tempat saya sekarang ini bang. Saya ini sekarang ini posisinya ini nggak di Indonesia bang. Nah di sini orang-orang itu juga begitu. Nah, pakai kaos begini. Ini sayang kita tidak besarkan ya. Jadi di sini ada tulisan Jesus, di bawahnya ini ada tulisan PBUH. Jadi kepanjangannya itu Peace Be Upon Him. Artinya damai sejahtera atasnya. Ya kan? Nah, jadi mereka pakai kaos Jesus, peace be upon him. Nah, itu sampai ke sini, Bang, sampai ke sini. Nah, sama orang-orang Kristen di sini, sesama apologet juga di sini ada juga. Dibikin juga, Bang, dibikin juga Muhammad PBUH juga. Muhammad PBUH, tapi Bang, artinya bukan peace be upon him. Tapi dibikin diplesetin sama orang sini, dibikin Muhammad, baru dibikin di situnya dibikin police.
Police itu maksudnya polisi. Police be upon him katanya Bang. Nah, semoga polisi datang atasnya. Nah, itu Bang. Nah, maksud saya biar nggak kayak begitu, cobalah. Nggak usah lah begitu kalian itu, aduh, masa kalian nebeng-nebeng. Nggak usah begitu, gitu loh Bang. Maksud saya seperti itu Bang. Silakan. Sudah cukup kali Bang. Cukup ya? Cukup Bang. Nah, gitu. Jadi teman-teman itu yang terjadi ya. Saya cuman pengen kita itu pertegas perbedaan kita. Islam dan Kristen itu beda, Tuhannya beda, ya kan? Yang dipercayai beda, kitabnya beda, gitu loh. Nah, makanya saya pertegas, jangan lagi ada orang Islam yang membawa-bawa nama Yesus, begitu loh. Seolah-olah Yesus menubuatkan akan datang nabi bernama Muhammad. Yang bener aja Bang, Yesus kami menubuatkan nabi kayak Muhammad, yang bener aja. Masa ada nabi yang kena sihir, nyuruh minum kencing, menikahi anak di bawah umur? Aduh Bang, gimana Bang, itu namanya? Itu namanya merugikan gitu loh. Menumpang sesuatu kepada Yesus yang mulia dan tinggi, begitu Bang ya. Jadi biar kita sama-sama mengerti. Oke lah Bang. Oke, terima kasih Bang ya. Oke, sampai ketemu kembali. Jadi begitu ya teman-teman muslim ya. Jadi jangan Anda itu bilang marah. Nggak boleh begitu. Saya itu kan hanya bilang bahwasanya nggak boleh lah. Ini loh, kelihatan kan? Sekarang gede kan? Jesus. Di sini peace be upon him. Nah, di sini juga udah dibikin Muhammad PBUH, police be upon him katanya. Gimana? Jadi jangan seperti itu. Kalau Anda memplesetkan, membawa-bawa nama Yesus, nanti orang Kristen bikin sesuatu terus Anda atit hati, nggak boleh gitu. Ya, jangan seperti itu ya. Ayo kita sama-sama kita itu berdiri kepada iman kita masing-masing gitu loh. Jangan Anda numpang-numpang aja dalam agama. Ya, silakan. Bang Gepeng, silakan Gepeng. Gepeng? Oke, kita turunkan ya. Oh, pada sakit hati kan kalian kan? Sakit hati kan? Anda lihat bagaimana siapa itu? Natalia Iriani itu bilang, saya masuk ke Islam itu sungguh karena sebenarnya saya itu ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati, kata dia. Wah, mereka kalau bikin podcast begitu teman-teman, macam dunia milik mereka, begitu loh. Iya kan? Ada itu viral juga itu videonya itu. Terus siapa lagi? Banyak itu. Justru kami ini menjadi mualaf masuk Islam karena kami ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati. Saya sebagai orang Kristen ketika menanggapi nanti saya masuk penjara, saudara-saudara. Itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, itulah kenyataan. Oke, kita kasih naik Ivan. Selamat malam Ivan. Halo Ivan. Teman-teman yang memberi support GIP, saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih GIP. Halo Ivan. Ivan? Makasih Sultan, makasih Bang. Ivan? Oke, baiklah, karena Anda sudah menjadi batu hitam, diajak ngomong tidak bicara. Halo? Halo? Halo Ivan? Ya. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera Anda, saya sudah undang. Sudah di layar Anda, silakan disetujui. Ivan? Ya, tunggu dulu. Oke, baik, kita turunkan ya. Teman-teman kalau mau naik pastikan Anda sudah siap ya teman-teman ya. Jangan Anda waktu naik Anda itu tunggu dulu. Banyak orang yang mau naik nih. Yang ada di kolom antrian ini 43 orang. Ya. Oke, silakan Noviantika JK, silakan nyalakan kamera Anda. Noviantika? Halo? Oke, ada Surdaki. Ya, Surdaki. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo Surdaki. Surdaki. Oke. Ya, apakah Anda masih di sana? Oke, sudah banyak yang gemetaran teman-teman. Kita rehat sebentar ya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video barusan? Saya yakini bahwa teman-teman itu terasa bosan sebenarnya. Saya juga sama sebenarnya mendengar ocehan daripada seorang polemikus seperti ini. Di dalam room mereka ini hanya room yang diperuntukkan untuk membahas kekristenan.
Itu yang mereka lakukan. Mereka seolah-olah lebih ahli, bahkan mereka seolah-olah lebih berhak punya Alkitab itu yang setiap hari mereka gali, yang setiap hari mereka tafsirkan untuk dipertontonkan ke khalayak banyak di pengikut-pengikutnya yang notabene juga menyanjung mereka. Apakah benar? Ya enggak lah, enggak mungkin benar. Mereka tidak mengerti tentang hal itu. Mereka bisa membaca itu karena memang terjemahan Indonesia. Mereka bisa membaca buku-buku yang sangat membludak di dalam tulisan-tulisan Kristen tentang Alkitab. Karena semua itu bisa ditemukan saat ini. Karena apa? Ya karena itu tadi, untuk membuktikan Alkitab ini, untuk membahas Alkitab ini, ada banyak teolog, ada banyak para bidat juga yang mencoba untuk menyimpangkan Alkitab itu sendiri. Tetapi teman-teman, itulah kegemaran mereka setiap hari. Nah, kita fokus kita hari ini teman-teman, kita melihat kurang lebih dari 30 menit mereka sedang ribut ya antara ustadz yang dijagokan oleh para polemikus yang sebenarnya bukan jagoan sih. Dia hanya bisa besar suara lalu menutupi. Sebenarnya dari responnya dia ada satu ketakutan yang dia tampilkan, dia tunjukkan secara tidak langsung ketika menghadapi apologetik tersebut, teman-teman. Coba kalian lihatlah. Kalau dia orangnya sabar dan dia mau berdebat dan dia berdiskusi, dia pasti menunggu bahwa kedua-duanya siap begitu ya. Nah, teman-teman terkasih, sebelum mulai debat tersebut untuk menunjukkan keotentikan dua kitab antara Quran dan Alkitab, sudah ada rekan-rekannya yang di sekitaran polemikus tersebut yang sudah menghina, bahkan muka monyet gitu kan. Nah, baru ada lagi yang lain gitu ya. Itu tidak pantas untuk disebutkan, teman-teman. Bahkan sangat merendahkan sekali begitu. Di antara mereka itu langsung ngomongin sesuatu hal yang kurang etis. Ini membuktikan betapa minimnya adab atau moral yang dimiliki oleh mereka ini. Kenapa saya katakan demikian? Kalau orang itu cerdas, orang itu berilmu, tidak akan mudah terpancing dengan cara merendahkan orang lain. Itu intinya. Orang yang semakin tinggi ilmunya atau terpelajar, walaupun pikirannya panas, hatinya panas, dia pasti bisa mengontrol itu untuk tidak berkata-kata yang tidak pantas kepada orang lain. Apalagi sampai merendahkan sekali, menyamakan manusia dengan ciptaan yang lebih rendah begitu. Saya nggak usah sebutkan, teman-teman boleh dengarkan ulang gitu ya. Hal itu tidak pantas untuk disebutkan. Serius, nggak ada gunanya berdebat tentang kebenaran. Tidak ada gunanya mencari kebenaran, menggali kitab suci, kalau pada ujung-ujungnya keluar dari mulut itu ucapan-ucapan yang tidak berkenan atau ucapan-ucapan yang melukai perasaan orang begitu ya. Nah, tetapi apa mau dibuat? Di dalam kegelapan itu selalu tampil buah-buah dari kegelapan itu, teman-teman. Kita tidak perlu bingung. Hal itu bisa menunjukkan apa yang keluar dari mulutnya merupakan sebuah ucapan yang begitu liar dan menunjukkan nilai hidupnya betul begitu tidak menghargai orang lain. Nah, teman-teman, kita masuk kepada bagian yang sedang dipertanyakan. Kalau bicara keotentikan Alkitab dan Al-Quran, saya tidak mau masuk ke dalam ranah yang lebih dalam, walaupun bisa kita terangkan tuh, ya. Kalau kita mau menguji keotentikan, dua kitab suci ini saja sudah berbeda cara pewahyuannya, teman-teman. Kita tidak pewahyuan Alkitab, tidak seperti Quran yang dipercaya oleh teman-teman kita Muslim. Itu harus clear, ya. Walaupun kita tahu bagaimana proses penurunan Al-Quran itu, siapa yang menyalin begitu ya. Tadi sempat dia berargumen, Rasulullah menyatakan kepada 4 sahabatnya tadi ya gitu. Nah, dituliskan begitu ya. Nah, di mana ayat yang ditulis dalam Al-Quran? Kan kata apologet tersebut apa? Apologet tadi. Di mana di Al-Quran tersebut tertulis itu? Langsung berkelok gitu. Artinya apa? Setiap argumentasi itu tidak bisa dibuktikan dengan apa yang tertulis. Itu masalahnya. Nah, pewahyuan ini juga sudah berbeda. Alkitab itu tidak seperti Quran dalam hal pewahyuannya, ya. Alkitab itu dituliskan, ada saksi mata dan apa yang dilihat oleh mereka, mereka menulis itu dengan baik. Maka Alkitab itu ditulis oleh para saksi mata, para rasul, para murid yang bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilihat oleh mereka, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, itu ditulis dengan rapi, dengan baik, dengan teliti, karena mereka saksi sejarah. Saksi sejarah. Ya, jadi berbeda dengan Al-Quran. Jadi kalau dibilang keotentikan, otentik itu ketika dapat dibuktikan dengan sejarah, teman-teman. Itu. Buktikan Alkitab ini sesuai dengan fakta sejarah, begitu. Jangan sampai kita klaim otentik, tapi bertabrakan dengan banyak hal, gitu ya. Nah itu. Jadi Alkitab itu otentik karena dia pelaku sejarah, hidup dalam kesejarahan begitu, teman-teman. Dia ada dalam ruang sejarah. Jadi jangan harap seperti kitab suci turun dari langit, enggak begitu. Tapi dia ditulis oleh para saksi mata, para murid, dan itu penting untuk kita ketahui. Jadi memperdebatkan keotentikan dua kitab suci yang berbeda ini, itu juga sudah berbeda, teman-teman. Jadi mari saling menghargai daripada Anda saling
menghujat. Itu tidak penting. Oke, teman-teman terkasih, kiranya kebenaran itulah yang merdeka. Pasti kebenaran itu akan menang. Ya, sekalipun itu bermaksud untuk disimpangkan atau dibelokkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab seperti para polemikus ini. Oke, teman-teman jangan kepanasan ya. Berdebat jangan sampai menghujat, berdebat jangan sampai merendahkan orang lain. Berdiskusi atau berdebat utamakan nilai literatur dan akademik. Menjawab orang bebal, ya membiarkan mereka mengoceh gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Jangan kepanasan, Tuhan memberkati kita. Kiranya Kristus, penyelamat untuk manusia, memberkatimu dan menyelamatkanmu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.